Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdad duyun wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم amin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini adalah pertemuan pertama kita masuk ke dalam bagian dari qismul munakahat, dari rubu'ul munakahat dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Kitab yang akan kita baca ini adalah kitab yang berjudul Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris, salah satu matan dalam fikih Syafi'i yang baru saja ditulis belum lama umurnya, karena penulisnya adalah ulama yang hidup di abad yang lalu, abad ke-14. Sekarang kita ada di abad ke-15 Hijriah. Penulis wafat di abad ke-14 Hijriah. Nama penulis adalah Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah murid dari Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang merupakan ayah dari Habib Salim dan Habib Hasan Asy-Syatiri. Kita mengenal Habib Salim Asy-Syatiri almarhum rahimahullah. Ayah beliau adalah Habib Abdullah bin Umar. Punya seorang murid namanya Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, yang dahulu beliau adalah seorang pengajar di Ribab Tarim di Yaman, dan beliau diminta oleh guru beliau untuk menuliskan kitab ringkas ini yang kemudian beliau berikan judul dengan kitab dengan nama Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris. Man Ibn Idris? Syafi'i, karena Syafi'i rahimahullah namanya Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i itu nisbatun ila jaddihi, kakek beliau namanya Syafi'. Syafi' ibnu Sa'ib. Syafi' kakek beliau ini sahabat. Demikian juga ayah dari kakeknya As-Sa'ib itu juga seorang sahabat. Keduanya sahabat. Karena yantami ila jaddihi sahabi, maka luqiba atau summiya bisy-Syafi'i. Beliau kemudian dikenal dengan Asy-Syafi'i, nisbat kepada kakek beliau. Dalam mazhab Syafi'i ada banyak mukhtasarat, ada banyak kitab-kitab ringkas yang dimulai kita baca dengannya. Di antara yang paling terkenal adalah Mukhtasar Al-Imam Abi Syuja', Matan Abi Syuja'. Hanya saja baru-baru ini ditulis sebuah kitab yang berjudul Al-Yaqutun Nafis yang insyaallah akan kita baca ini oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kitab yang masih baru, belum terlalu populer juga. Syarahnya juga masih yu'addu bil asabi', masih bisa dihitung dengan jari, tidak terlalu banyak. Akan tapi hadzal kitabu kitabun mubarak. Dan kitab ini sekalipun ini biasanya kita mengkajinya mulai dengan Matan Abi Syuja', akan tapi kitab ini juga diambil dari masadir yang merupakan syuruh dan hawasyinya kitab Abi Syuja'. Saya pernah menyampaikan bahwa kitab Al-Yaqutun Nafis ini diambil dari dua kitab, yaitu Hasyiatul Bajuri dan Hasyiyah Asy-Syarqawi. Hasyiatul Bajuri itu ala Syarh Ibn Qasim ala Syarh Abi Syuja', Syarh Ibn Qasim ala Abi Syuja'. Sehingga kitab ini sekalipun biasanya orang mengaji itu Abi Syuja', tapi dengan dia membaca Yaqut Nafis itu bisa menjadi tariqun lahu fi fahmi Hasyiatul Bajuri secara langsung. Setelah kalian mengkaji Yaqut Nafis, insyaallah ketika kalian baca Hasyiatul Bajuri nantinya, la yanghaliqu 'alaika syai'un. Tidak ada yang kemudian tertutup sulit untuk bagi kalian pahami, karena mafatihnya sudah kalian dapatkan semua di Yaqut Nafis. Sehingga setelah Yaqut Nafis kalian bisa langsung melanjutkan ke dalam mustawa mutawassitin dalam fikih Syafi'i. Seperti misalkan dengan kitab Umdatus Salik atau kitab Tahrir Tanqihul Lubab. Setelahnya kemudian bisa masuk kepada mustawa al-muntahin dalam fikih Syafi'i, yaitu dengan kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insyaallah kitab ini akan menjadi jalan bagi kita at-tariqu ilal minhaj, jalan kita menuju kitab terakhir yang dikaji dalam fikih Syafi'i, yaitu Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ditulis oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian beliau punya murid-murid yang di Tarim, dan di antara yang belajar kepada murid-murid ini adalah guru saya dahulu, karena saya pertama kali mengaji Yaqut Nafis dengan guru saya alumni Tarim, Al-Ustadz Mahmudi, nama beliau orang Madura. Saya mengaji ini ketika di Indonesia dan beliau alumni Tarim. Saya baca beberapa bab dengan beliau, kemudian setelahnya mengkhatamkannya dengan Syekh Mustafa Abdul Nabi dan juga beberapa masyayikh yang lain. Insyaallah kita lanjutkan, kita akan masuk kepada pembahasan sekarang qismul munakahat. Al-ulama qalu, para ulama berkata bahwasanya al-fiqhu arba'atu arba'. Al-fiqhu arba'atu arba'. Fikih merupakan gabungan dari 4 rubu'. Di 4/4. Yang pertama adalah rubu'ul ibadat. Yang kedua adalah rubu'ul muamalat. Yang ketiga adalah rubu'ul munakahat, dan terakhir adalah rubu'ul
jinayat. Ini adalah gabungan dari 4 fikih, 4 bagian dari fikih yang tidak bisa terpisahkan ketika seorang mempelajarinya, memulai dengan ibadat, kemudian melanjutkan dengan muamalat, munakahat, dan juga jinayat. Sebenarnya fikih tidak berhenti kepada jinayat. Setelah jinayat akan ada beberapa pembahasan lain. Di antaranya adalah pembahasan al-qadha wa syahadat, qadha dan juga persaksian. Juga ada pembahasan as-sayd wa dzabaih, berkaitan dengan penyembelihan. Nanti di sana juga dibahas pembahasan berkaitan dengan aqiqah termasuk di antaranya. Juga dibahas juga berkaitan dengan, di akhir nanti akan dibahas pembahasan berkaitan dengan ahkamul itq. Ini merupakan mulhaqat dari pembahasan fikih yang nanti akan kita lanjutkan, insyaallah akan kita baca juga dalam pembahasan setelah kita menyelesaikan pembahasan jinayat. Ini pembahasan-pembahasannya insyaallah akan kita baca juga dalam waktu 6 minggu ini. Mula-mula mulai dengan ibadat, kemudian setelahnya muamalat, dan dilanjutkan dengan munakahat. Ini adalah tartibus syafi'iyah, khilafan li tartibil malikiyah. Kalau Malikiyah mereka dalam menuliskan kitab fikih mula-mula dengan ibadat, kemudian kedua kitabun nikah. Jadi mereka munakahat itu setelah ibadat, baru setelahnya muamalat. Tapi kalau kita mulai dahulu dengan al-muamalat baru kemudian munakahat. Karena kenapa? Qalu li anna al-hajata ilal muamalati asyad. Karena kebutuhan kita dalam muamalat itu sangat dibutuhkan. Karena kita kalau menikah itu cuma mungkin seumur hidup 1 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang berkali-kali. Tapi kalau misalkan jual beli, la yakhlu yaumun illa fihi bai'un wa syira'. Kalau misalkan jual beli muamalat yang kita bahas, pasti tiap hari itu pasti ada jual beli. Tapi kalau menikah cuma sehidup sekali mungkin. Ya alhamdulillah yang sudah pernah sekali. Saya termasuk yang sudah pernah 1 kali. Insyaallah tetap 1 kali. Dalam pembahasan munakahat ini, hingga karena para ulama melihat muamalat itu lebih sering kita gunakan, oleh karena itu muamalat lebih didahulukan daripada munakahat. Baru setelahnya kita akan membahas munakahat, dan ini pembahasan munakahat ini. Setelah munakahat kemudian dibahaslah pembahasan jinayat. Qalu, para ulama mengatakan karena biasanya ba'dan qidha'i syahwatil batni wal farji, setelah kita makan dari apa yang kita beli dan setelah kita melaksanakan pernikahan dan ada persoalan rumah tangga di sana, muncullah dari persoalan-persoalan kehidupan kita jinayat. Karena dia kasus sama istrinya akhirnya terjadi jinayat, sehingga para ulama setelahnya membahas perbahasan berkaitan dengan jinayat. Setelah jinayat, kalau ada kasus diangkat kemana? Ke qadhi, maka dibahas pembahasan berkaitan dengan al-qadha wa syahadat. Oleh karena itu, para ulama mentertibkan pembahasan fikih ini dengan tujuan yang demikian, karena ada alasannya, tidak kemudian asywa'i. Dan tartib ini kalau kalian ingin baca, ada buku khusus yang membahas tentang alasan para ulama dalam tartib fikih, itu kitab karya Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Beliau menuliskan sebuah kitab yang berkaitan dengan tanasubul abwab fil fiqh. Apa wajhul munasabah antara satu kitab dengan kitab yang lain, bab yang lain, mengapa yuqaddam hadza wa yuakhkhar hadza. Al-Imam Al-Bulqini rahimahullah punya kitab risalah yang kecil dalam membahas ini. Insyaallah mulai dari ini kita akan masuk kepada pembahasan an-nikah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An-nikah. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal wat'u wa syar'an 'aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bi lafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamati. An-nikah lughatan ad-dhammu wal wat'u wa syar'an 'aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bi lafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamati. Syekh Ria mungkin taqra min awwalil bab ila akhiril bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal wat'u wa syar'an 'aqdun yatadammanu ibahata wat'in bi lafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamati. Teruskan sampai akhir bab. Hukum nikah. Arkanun nikah. Arkanun nikah khamsah. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahadan wa syahidan wasita. Syurutuz zauj sab'ah. Adamul ihram, al-ikhtiyar, at-ta'yin wa ilmuhu bismil mar'ah aw ayniha wa ilmuhu bihilliha lahu wa dhukuratuhu yaqina wa adamul mahrumiyah bainahu wa bainaha. Syurutuz zawjah arba'ah. Adamul ihram wat ta'yin
wal khulu minan nikahi wa min iddati ghairil khatib wa kaunuha unta yaqina. Ahsan, sampai sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala an-nikah. An-nikahu lughatan ay an-nikahu fil lughati ad-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa adalah ad-dhammu menggabungkan, ad-dhammu itu al-jam'u menggabungkan, wal wat'u dan wata'. Wata' itu al-wat'u itu al-jima', jima'. Tsumma qala rahimahullahu taala wa syar'an, sedangkan secara syariat nikah adalah aqdun. Ingat ketika ada kata aqdun dalam fikih maka yang dimaksudkan adalah ijabun wa qabul. Ketika ada akad maka yang dimaksudkan adalah ijabun wa qabul. Karena al-aqdu indal fuqaha adalah mashtamala ala ijabin wa qabulin ghaliban, yang mencakup kepada ijab dan qabul umumnya. Dan nikah termasuk yang yushtaratu fihi al-ijab wal qabul. Adapun akad yang tidak ada ijab qabulnya maka dinamakan sebagai uqudul mu'atah, akad al-mu'atah. Wal uqudul mu'atati indana batilah. Akad mu'atah menurut kita itu hukumnya tidak sah. Seperti transaksi yang kita laksanakan sekarang, jual beli tanpa menggunakan ucapan ijab qabul, bi'tuka dan juga qabil itu yang kita laksanakan sekarang, maka dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya tidak sah. Ini pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Sekalipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala punya pendapat yang mengatakan kebolehannya, dan ini yang kita fatwakan di zaman sekarang. Tapi uqudul mu'atah, ketika para ulama mengatakan bahwa uqudul mu'atah itu sah saja, itu dikecualikan di sana pembahasan nikah. Karena nikah bagaimanapun tetap membutuhkan kepada sighah, harus adanya ijab dan qabul. Tidak bisa akad mu'atah dijalankan dalam bab nikah. Lain halnya dengan jual beli, lain halnya dengan ijarah, nikah harus adanya sighah di sana. Dan hal ini disampaikan oleh penulis dengan perkataan beliau wa syar'an aqdun, dan definisi aqdun adalah mashtamala ala ijabin wa qabulin ghaliban. Ma ta'riful aqd? Mashtamala ala ijabin wa qabulin ghaliban, atau ma tarakkaba min ijabin wa qabulin ghaliban. Dia membutuhkan kepada ijab dan membutuhkan kepada qabul. Thumma qala rahimahullahu ta'ala yatadhammanu yastalzimu, yang mengilzamkan dengan cukup adanya akad, yaitu perucapan misalkan ankahtuka binti Fatimah, kemudian dikatakan oleh zauj qabiltu nikahaha, maka cukup dengan adanya perkataan ijab dan qabul ini, maka yastalzimu ibahata wat'in, maka diperbolehkan dengannya wata', melazimkan dibolehkannya wata'. Karena hukumnya al-aslu fil abda' at-tahrim, hukum asalnya abda' mewata' seorang perempuan, hukum asalnya itu haram. Itu kaidah fikih, bisa dituliskan al-aslu fil abda'i at-tahrim. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika dalam kajian kita yang sering akan saya sebutkan. Yang pertama adalah ta'rifat. Ta'rif. Seperti ini, semua yang nanti harus dihafalkan. Definisi yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Yaqutun Nafis dari setiap bab nanti semuanya akan dihafalkan dan akan ada imtihannya. Jadi setelah kita menyelesaikan munakahat dan masuk ke jinayat, akan ada imtihan untuk menghafalkan ta'rif munakahat. Di luar dari ta'rif yang disebutkan di kitab, saya juga akan banyak menyebutkan ta'rif-ta'rif untuk setiap mustalah yang saya sebutkan. Baik sekali kalau antum gabungkan ta'rif-ta'rif ini, misalkan antum punya daftar khusus, daftar ta'rifan, daftar ta'rifat. Jadi antum letakkan setiap ta'rif yang saya sebutkan, apa itu ta'rif akad, apa itu ta'rif yang nanti akan disebutkan pada pembahasan-pembahasan lainnya, sehingga nanti ketika antum butuh untuk merujuk, antum sudah punya daftar apa saja ta'rifan yang pernah disampaikan sebelumnya. Selain ta'rif, saya akan banyak sebutkan furuq, al-farqu baina hada wa hada, perbedaan antara hal ini dengan hal ini. Al-farqu misalkan bainan nikah dengan ghairihi minal uqud, al-farqu bainal bai'i wal ijarah. Nah, pembahasan yang seperti ini penting juga, karena pembahasan ketika kalian mengetahui furq baina syai', ketika kalian mengetahui perbedaan antara 2 hal, maka akan mudah untuk kemudian mengetahui hakikat dari masing-masingnya. Maka disampaikan oleh para ulama bahwasanya asy-syai'u yattadhihu ghayatan littidah bi ma'rifati mumayyizatihi. Kita bisa mengetahui sesuatu dengan benar-benar jelas ketika kita ketahui apa karakteristik istimewa dia berbeda. Nah, ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil abda'i at-tahrim. Hukum asalnya al-abda', budak seorang perempuan, kita muwatta' seorang perempuan, hukum asalnya adalah haram. Dan dalam fikih Islam, seorang perempuan tidak menjadi halal kecuali dengan 2 sebab. Wala tahillu illa bisababaini. Yang pertama adalah an-nikah, dan yang kedua adalah milkul yamin. Ahsan. Seorang perempuan tidak kemudian menjadi halal kecuali dengan 2 sebab. Yang pertama adalah nikah, dan yang kedua adalah milkul yamin, yaitu memiliki budak.
Para ulama biasanya dalam kitab fikih tidak menjelaskan secara khusus bagaimana caranya kita bisa memiliki budak. Karena dahulu budak itu bisa dimiliki dengan cara diperjualbelikan. Bagaimana bisa seseorang menjadi budak? Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam bahasan ghanimah. Bahwasanya akan kita sebutkan ketika kita mendapatkan asir kafir yang dia itu nakis, seperti misalkan tawanan perang dan dia perempuan, ketika kita tangkap, maka dalam fikih Syafi'i dia otomatis menjadi budak. Nanti akan kita sebutkan insya Allah dalam kitabul jihad, setelah kita menyelesaikan kitabul jinayat. Wa ala kullin, seorang perempuan tidak dihalalkan oleh laki-laki, tidak dihalalkan bagi laki-laki kecuali dengan salah satu dari dua sebab. Itu yang pertama adalah an-nikah atau milkul yamin. Nah, di sini adalah salah satu yang akan kita bahas, yaitu pembahasan berkaitan dengan nikah. Maka beliau mengatakan di sini, aqdun yatadhammanu ibahata waqtin. Mengapa wata itu perlu untuk dihalalkan, untuk dimubahkan? Karena hukum asalnya muwatta seorang perempuan itu haram. Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Dan tidak kemudian dihalalkan kecuali dengan salah satu dari dua sebab, yaitu nikah dan juga milkul yamin, dan ini adalah salah satunya. Faqala rahimahullahu ta'ala aqdun yatadhammanu ibahata waqtin. Yang kebolehkannya itu ada sebab, yaitu bilafzi, baknya di sini sababiyah. Bilafzi inkahin atau tazwijin atau tarjamatih, bisa ditafsirkan sababiyah atau ditafsirkan sebagai bak taswiriyah. Qala rahimahullahu ta'ala bilafzi inkahin, itu bisa bilafzi inkahin, dengan sebab adanya lafaz inkah, yaitu mengatakan ankahtuka. Atau tazwijin, atau dengan lafaz tazwij, yaitu dengan mengatakan zawwajtuka. Atau tarjamatihi, atau tarjamah dari keduanya. Terjemahan dengan bahasa lain dari lafaz inkah maupun dari lafaz tazwij. Ini merupakan definisi nikah. Boleh dibaca bersama-sama definisi nikah secara syar'an. Aqdun yatadhammanu ibahata waqtin bilafzi inkahin atau tazwijin atau tarjamatin. Maka dikatakan dalam hamish ta'liq nomor 3 bisa dilihat, ay bilafzi mushtaqqi inkahin atau tazwijin wa kharaja bihi bai'ul amah. Fa'innahu aqdun yatadhammanu ibahata waqtin lakin la bilafzi inkahin aw tazwijin. Sehingga keluar darinya, dari pernikahan inilah bai'ul amah. Karena bai'ul amah, kita bisa memiliki seorang budak perempuan dan halal bagi kita, bukan dikarenakan adanya pernikahan, melainkan dikarenakan adanya milkul yamin, karena kita memiliki budak tersebut. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala arkanun nikah khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighah. Para ulama biasanya sebelum membahas berkaitan dengan pernikahan, apa saja wali nikah, apa saja rukun nikah dan juga syarat nikah, biasanya para ulama membahas terlebih dahulu muqaddimah ila nikah, pengantar bagaimana bisa seseorang menikah. Seseorang bisa menikah dengan mula biasanya caranya adalah dengan cara khitbah. Khitbah itu la yushtarat. Khitbah tidak disyaratkan dalam pernikahan. Seseorang bisa saja menikah tanpa ada khitbah sebelumnya. Akan tapi khitbah itu juga dianjurkan, boleh bagi seseorang untuk melaksanakan khitbah yang gunanya adalah sebagai wa'dun bin nikah, untuk perjanjian pernikahan. Hanya saja di sini Al-Imam Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullah, sahibul Yaqutin Nafis, lam yata'arrad lil kalami 'anil khitbah. Beliau tidak berbicara tentang khitbah dalam kitab beliau. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah dalam kitab beliau membahas tentang khitbah. Bagaimana anjurannya dalam khitbah, dan apa saja yang kemudian disebutkan dalam khitbah berkaitan dengan hukum-hukum khitbah. Nah, secara singkat kita sampaikan berkaitan dengan khitbah. Al-khitbatu la yushtaratu fin nikah. Khitbah tidak disyaratkan dalam pernikahan. Artinya seseorang boleh saja menikah tanpa ada khitbah terlebih dahulu. Dan al-khitbatu la yustahallu biha syai'un. Khitbah itu tidak dihalalkan dengannya apapun. Seseorang ketika sudah mengkhitbah perempuan, tidak menjadi halal bagi dia apapun dari perempuan tersebut. Karena al-khitbatu itu wa'dun bin nikah. Khitbah hanya janji pernikahan, bahwasanya fulan janji akan menikahi fulana. Hanya sekedar janji yang boleh diingkari atau bisa diingkari. Boleh yajuzur ruju'an khitbah, boleh seseorang untuk rujuk dari khitbahnya. Baik laki-laki yang rujuk maupun perempuan yang rujuk, boleh-boleh saja. Ini kita bicara dari hukum secara kesahannya. Boleh bagi seseorang untuk rujuk dari khitbah, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Karena al-khitbah hanyalah wa'dun bin nikah. Ma hiya al-khitbah? Wa'dun bin nikah, dia hanya sekedar janji akan menikahi saja. Wa yajuzu ruju'an al-khitbah, dan boleh bagi seorang untuk rujuk dari khitbahnya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, tarattaba 'anil ruju'i 'anil khitbah. Ketika seorang itu rujuk dari khitbahnya, maka boleh bagi pihak laki-laki misalkan untuk meminta kembali apapun yang telah diberikan oleh ia kepada pihak perempuan. Artinya kalau misalkan laki-laki sudah pernah ngasih hantaran, tapi hantaran itu di akad nikah. Apa sebelumnya itu? Seserahan ya. Dia pernah ngasih seserahan barang-barang, baju-baju dan juga hadiah-hadiah kepada pihak perempuan, maka boleh bagi laki-laki untuk meminta kembali semuanya. Sama saja apakah yang membatalkan akad pernikahan, yang membatalkan pernikahannya itu adalah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi sawaun ar-raji atau alladzi raja'a 'anil khitbah itu ar-rajul awil mar'ah, boleh bagi laki-laki untuk meminta kembali hadiah yang telah dia berikan sebelumnya. Bahkan kata Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah beliau, hatta al-milh, sekalipun cuma sekedar garam. Atau sekalipun misalkan biaya makan-makan misalkan. Karena sudah pernah biaya makan-makan berkali-kali, kemudian tiba-tiba digagalkan oleh pihak perempuan, boleh kemudian bagi laki-laki untuk meminta ganti uang yang telah dia sebutkan karena telah disia-siakan oleh perempuannya. Itu diperbolehkan bagi yang rujuk dari khitbah, baik bagi dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang rujuk. Ini pendapat mu'tamad. Tapi kita punya pendapat lain dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya laki-laki boleh minta kembali idza kana alladzi raja'a 'anil khitbah min jihatil mar'ah. Kalau perempuan yang kemudian menggagalkan khitbahnya itu, dia menggagalkan pernikahannya. Wala'alla hadzal qaul huwal aula. Sepertinya pendapat ini yang lebih cocok untuk kita fatwakan, karena kalau misalkan laki-lakinya yang gagalkan pernikahan dan dia minta lagi, padahal itu salah dia sendiri karena dia menggagalkannya, kenapa dia minta gagal? Tapi kalau pihak perempuannya padahal laki-lakinya sudah mengeluarkan banyak sekali uang untuk sewa gedung dan lain-lain, maka dalam kondisi seperti ini baru kemudian boleh bagi dia untuk meminta kembali. Karena di sini yang memberikan kerugian adalah dari pihak perempuan, sehingga boleh bagi laki-laki untuk meminta kembali. Jadi khitbah itu yang saya sampaikan tadi lah wa'dun bin nikah yang la yustahallu biha syai'un, tidak halal dengan khitbah apapun kecuali satu. Mal ladzi yustahallu bil khitbah? An-nazar, ahsan. Yang diperbolehkan dengan adanya khitbah cuma satu hal, yaitu an-nazar. Seorang laki-laki boleh untuk melihat perempuan yang sebelumnya haram. Karena an-nabaru ilal ajnabiyah al-aslu fiha al-hurmah. Al-aslu fiha al-hurmah, hukum asalnya melihat perempuan ajnabiyah itu haram. Dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan auratnya bagi laki-laki ajnabiyah, seorang perempuan ajnabiyah auratnya bagi laki-laki itu jami'ul badan. Bidun istithna. Semua bagian badannya tanpa ada pengecualian sama sekali. Sehingga wajah itu menurut pendapat mu'tamad aurat. Tangan juga menurut pendapat mu'tamad itu aurat. Hanya saja Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya pendapat yang beliau pilih adalah yang mengatakan wajah dan telapak tangan itu bukanlah aurat. Ya, wajah dan telapak tangan itu bukanlah aurat. Dan ini yang banyak digunakan di zaman sekarang. Sehingga bagi perempuan-perempuan yang memilih bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, itu tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Karena masih ada pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu, yaitu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Sehingga jangan sampai kemudian dianggap bahwasanya ada orang-orang mazhab Syafi'i yang tidak beramal dengan mazhab Syafi'i itu sendiri. Karena ada buku yang dicetak ditulis tentang itu. Katanya ini mereka pengikut mazhab Syafi'i yang tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Tanaqud dirinya, pengikut tapi tidak mengikuti. Jawabannya mazhab Syafi'i itu bukan qaulul Imam Syafi'i wa faqat. Tapi mazhab al-Imam Syafi'i itu ara'ul Imam Syafi'i wa ashabihi. Pendapat Imam Syafi'i dan juga ashab beliau, atba' beliau, pengikut-pengikut beliau, ulama-ulama yang mereka yantasibuna ilal madhab. Karena yang dimaksudkan dengan madhab, apa yang dimaksudkan dengan madhab? Madhab itu maksudnya adalah al-ara', pendapat ala sabilil majaz. Maksudnya adalah ara'ul Imam Syafi'i, bukan saja al-Imam Syafi'i tapi wa atba'ihi, juga para pengikut beliau, yang termasuk salah satunya adalah al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi la yustahallu bil khitbati illa an-nazar. Kalau seseorang ingin mengkhitbah perempuan dan sudah berazam beserta dengan syaratnya terpenuhi, maka boleh bagi dia untuk melihat perempuan. Yang dimaksudkan dengan melihat adalah an-nazaru ilal wajhi wal kaffaini faqat. Itu hanya melihat wajah dan juga kedua telapak tangannya, tidak boleh melihat yang lainnya. Hanya dua ini saja yang dilihat. Karena alasannya kata para ulama, al-wajhu alamatul jamal. Al-wajhu alamatul jamal. Cukup dengan melihat wajah kita tahu bahwa seorang perempuan itu cantik. Cantiknya kita tahu. Kemudian kedua telapak tangan itu alamatun nu'umatil badan. Tanda kita mengetahui bagaimana
postur atau bagaimana kondisi seorang tubuh seorang perempuan. Apakah perempuan tersebut perempuan yang kurus atau perempuan yang misalkan lebih berisi. Itu bisa dilihat dari telapak tangannya. Oleh karena itu dicukupkan dengan melihat dua ini saja dan tidak boleh melihat kepada yang lainnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda, tapi yang ingin saya pastikan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan boleh melihat seluruh tubuh. Ada beberapa pendapat yang disebutkan bahwa siapa yang ingin menikah dan mengkhitbah perempuan maka yajuzu lahu an-nazar ila jami'il badan. Jawabannya tidak boleh. Dan pendapat memang ini ada yang menyebutkan dan disebutkan dalam kitab, akan tapi hadza qaulun syadz dan dibatalkan habis-habisan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Bisa kalian baca pembahasan beliau berkaitan dengan an-nazar ilal mar'ah. Dalam pembahasan ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah al-Hafidh membantah orang yang mengatakan bahwa yajuzun nazar ila jami'il badan. Alasan mazhab Syafi'i mengapa melihat kepada wajah dan telapak tangan saja yang boleh bukan yang lainnya? Karena menurut mereka hukum asalnya melihat perempuan yang ajnabiyah itu hukumnya haram. Dia mahdzur. Dan dibolehkan untuk pernikahan itu cuma sekedar bagian dari darurah. Dan kita punya kaidah fikih yang mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi kita punya qaid untuk kaidah ini yang mengatakan bahwasanya ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya saja. Dan para ulama melihat bahwasanya al-wajhu wal kaffani an-nazaru ilaihima itu kafin fi qadri ma'rifatil mar'ah. Itu sudah cukup untuk mengetahui bagaimana kadarnya seorang perempuan. Oleh karena itu hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan saja dan tidak boleh diperbolehkan melihat selain dari hal ini. Tidak boleh melihat rambutnya, tidak boleh melihat anggota tubuh yang lainnya. Kalau ingin bertanya, boleh. Ya, dalam mazhab Syafi'i disampaikan oleh para ulama, kalau ingin bertanya, misalkan kita ingin bertanya kepada adik perempuan yang adiknya itu laki-laki. Kakaknya ini rambutnya tebal atau tidak? Bagaimana warna rambutnya misalkan? Apakah hal yajuzu hadza? Na'am yajuz. Boleh, akan tapi tidak diperbolehkan melihat secara langsung. Ya, tidak diperbolehkan melihat. Taib hadza syai'un berkaitan dengan al-khitbah. Sehingga ba'da idza taqarrara hadza tabayyana butlanu mashtahara bainan nasi al-an mimma yu'rafu bi prewed. Maka enggak ada istilahnya dalam fikih itu prewedding. Foto-foto pernikahan padahal belum menikah, namanya saja sudah prewedding. Berarti kalau bahasa Arabnya qablan nikah. Kalau dia belum nikah, kenapa kemudian dia foto-foto bareng? Maka ini sangat dihindari. Ini bukan sangat dihindari saja, ini diharamkan ketika terjadi hal-hal yang memang dilarang oleh syariat. Dari mulai ikhtilat, apalagi kemudian sampai terjadi sentuhan di antara mereka berdua, atau khalwat, afwan, ya, terjadi di antara hal-hal yang diharamkan di antara mereka berdua, maka tidak diperbolehkan. Maka cukup kalau misalkan ingin buat foto biru dan biru. Yang foto untuk buku nikah itu misalkan bisa. Tapi jangan kemudian foto ke studio bersama, foto bareng, apalagi datang dari seorang thalibu ilmin syar'i, hadza la yaliq. Karena kita seorang pelajar, konsekuensi dari kita belajar adalah beramal. Dan beramal sebenarnya bukan cuma konsekuensi pelajar, tapi konsekuensi setiap muslim, maka dia harus beramal dengan hukum Islam. Tapi konsekuensi seorang pelajar itu lebih besar daripada hal itu. Karena bagi yang man alima walam ya'mal bima alim, itu konsekuensinya besar dan disampaikan ancaman banyak sekali oleh Nabi SAW. Sehingga kita khususnya tulabul kulliyat syariah atau tulabul fiqh syafi'i, tulabul fiqh, itu berat tanggungan kita. Kita di sini ketika belajar fikih, maka kita juga harus beramal dengan apa yang kita pelajari dan harus serius dalam hal itu. Sehingga apa yang kita pelajari jangan hanya sekedar maklumat, hanya sekedar menjadi ma'arif. Sehingga ka'annaka la tajidu farqan baina talibil ilmi wa ghairihi. Seakan-akan sekarang kita tidak bisa membedakan apakah ini orang talibul ilmi atau tidak. Karena tidak terlihat dari simah, dari akhlaknya, dari suluknya, tidak kita lihat apakah dia ini talibul ilmi atau tidak. Kita lihat dia nongkrong kesana kesini, dia foto kesana kesini, maka hati-hati. Seharusnya seorang talibul ilmi itu yang bagi an yatakhallaqa bi akhlaqil Islam, fikih Islam. Maka hal-hal yang kita belajar dalam fikih ini jangan sampai berhenti kepada bagian nazari, tapi harus sampai kepada bagian tatbik, di mana kita terapkan apa yang kita pelajari. Termasuk diantaranya perlu dihati-hati dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, nggak ada istilah yang namanya prewed. Ya, tidak ada namanya prewedding, itu foto-foto session sebelum menikah, tidak ada. Mau foto-foto silahkan setelah pernikahan, halal, tidak ada batasan. Tapi kalau sebelum pernikahan tidak ada. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala arkanun nikah, rukun pernikahan. Itu berkaitan dengan khitbah.
Dan setelah ada khitbah kemudian ada pernikahan. Dan tidak ada batasan ya, jarak khitbah dengan jarak nikah itu berapa lama? Tidak ada batasan. Apakah batasannya sebentar atau batasannya lama, itu tidak ada batasan. Sekalipun tentunya anjurannya adalah tidak lama-lama dari jarak khitbah dengan jarak pernikahan, karena dikhawatirkan ada fitnah dan hal lainnya. Tapi apakah secara fikih ada batasan? Khitbah sampai pernikahan tidak ada batasannya. Qala rahimahullahu ta'ala arkanun nikah. Dalam pembahasan akad pasti akan kita bahas berkaitan dengan arkan dan juga syurutu kullin min ruknin. Rukun dari hal tersebut dan juga syarat dari setiap rukun yang akan disebutkan. Dan arkanu jam'u ruknin. Arkan merupakan jamak rukun dan ar-ruknu huwa juz'ul mahiyah. Ar-ruknu adalah juz'u al-mahiyah, bagian dari mahiyah. Al-mahiyah itu haqiqati syai'i. Juz'u haqiqati syai'i, bagian dari suatu hal. Di mana tidak boleh terpisahkan. Ketika satu hal itu hilang, maka kemudian batal hal tersebut. Jadi idza fuqida ruknun minal arkan, maka batal al-aqdu atau la yan'aqidul aqdu. Ketika salah satu rukunnya hilang, maka suatu akad itu tidak menjadi sah. Qala rahimahullahu ta'ala arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah itu ada 5. Zaujun wa zaujatun. Zaujun suami, wa zaujatun istri, wa waliyun wali. Waliyun maksudnya waliyu zaujah, walinya istri. Wa syahidani, 2 orang saksi. Wa sighatun, dan sighah. Sighah itu ijabun wa qabul. Ijabun minal wali wa qabulun minaz zaujah. Rukun nikah ini ada 5, yaitu siapa saja? Zaujun, zaujatun, waliyun, syahidan, dan sighah. Rukun juga penting untuk dihafalkan ya dalam setiap pembahasan akad. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighah. Akadnya ada 5, tapi kalau secara langsung yang yubashirul akda, yang mereka melaksanakan akad itu hanya 2. Yang melaksanakan akad, yang mengucapkan ijab dan qabul hanya 2 dari 5 orang ini, dari 5 hal ini. Yaitu siapa saja? Yang memulai siapa? Wali. Wali dahulu yang mengatakan ankahtuka. Kemudian yang mengatakan qabulnya zauj. Jadi akad nikah sebenarnya hanya bainal wali wa zauj, antara wali dan juga zauj. Perempuan tidak ada hubungannya dalam akad nikah. Maka dianjurkan juga seorang perempuan, bukan dianjurkan, tidak boleh ya kalau perempuan itu dalam akad pernikahan dia ada di tengah-tengah atau langsung duduk bersama dengan laki-laki. Karena ini prosesnya belum akad nikah. Seharusnya perempuan masih dipisah, tidak boleh bergabung dengan laki-laki. Perempuan misalkan kalau akadnya di masjid, di ujung masjid misalkan, atau masih di rumahnya, karena dia tidak ada urusannya dengan akad. Yang ada urusan dengan akad itu walinya dia, ayahnya misalkan. Sehingga yang melaksanakan prosesi akad nikah hanyalah ayah dan juga wali dan juga seorang zauj, seorang suami. Nah, al-aslu fil uqud, hukum asalnya akad itu la yushtaratu fiha al-ishhad. Tidak disyaratkan ada saksi. Kita melaksanakan jual beli akad. Al-bayu aqdun, al-ijaratu juga aqdun, as-salamu aqdun. Akad-akad itu semua hukum asalnya tidak disyaratkan persaksian. Hanya saja pernikahan punya karakteristik yang berbeda, di mana an-nikahu aqdun wa yushtaratu fihi al-ishhad. Dan disyaratkan di sana harus ada saksi. Karena alasan yang disebutkan oleh para ulama, khaufan minal fitnah. Karena khawatir ada fitnah. Maka untuk li'amnil fitnah, untuk keamanan fitnah, maka syari' mensyaratkan harus adanya saksi. Hal ini didasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Apa hadisnya? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali harus ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya wali, khilafan di mazhabil imami Abi Hanifah. Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan adanya saksi, 2 orang saksi, khilafan di mazhabil imami Malik. Berbeda dengan mazhab Imam Malik yang beliau punya tafsir yang lain dalam persoalan ini, di mana beliau melihat tidak harus ada saksi, melainkan cukup ada i'lan, ada informasi pengumuman bahwa Syekh Fulan dan Fulanah itu telah menikah. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Imam Malik yang disampaikan. Mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keduanya, yaitu wali dan juga 2 orang saksi, itu rukun. Sehingga an-nikahu la yasih illa biwujudi wali wa syahidain. Suatu pernikahan tidak sah kecuali harus ada wali dan juga harus ada 2 orang saksi. Khilafan di madhabil imami Malikin wa khilafan di madhabil imami Abi Hanifah. Imam Malik fi syahadah dan juga Imam Abi Hanifah fil wilayah, dalam persoalan wali. Sehingga mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling ketat dalam masalah pernikahan ini.
Alasannya kembali lagi khaufan minal fitnah. Karena khawatir masalah pernikahan ini masalah yang khatirah, sehingga tidak selayaknya kita mempermudah persoalan pernikahan, termasuk masalah nikah via online. Ada khilaf di antara para ulama apakah nikah online itu sah atau tidak. Walinya di Indonesia, zaujnya ada di Mesir, kemudian akadnya ankahtuka dan qabiltunya melalui Zoom. Baru bapaknya bilang ankahtuka, tiba-tiba sinyalnya nge-lag. Ada khilaf di antara para ulama. Dan Syekh Syahawi, Syekhuna hafizahullah, dalam masalah ini beliau menganjurkan untuk tidak dilaksanakan nikah secara online. Melainkan kalau mau mengadakan pernikahan, maka cukup misalkan ketika laki-lakinya tidak bisa pulang ke Indonesia misalkan, dan walinya di Indonesia, maka misalkan wali mewakilkan orang lain untuk menjadi wali di Mesir. Misalkan siapa namanya? Lupa saya. Farhan. Saya Farhan Farhat kebalik-balik. Farhan misalkan mau menikah. Nah, cuma wali dari si istri itu tidak bisa datang ke Mesir. Maka akhirnya walinya mewakilkan saya untuk menjadi wakil dari wali dan menikahkan Farhan dengan putrinya si wali. Itu bisa. Dan nanti walinya nonton live di Zoom. Nah, hal seperti itu bisa dan jelas kebolehannya. Tapi kalau misalkan walinya langsung via Zoom mengatakan ankahtuka dan Farhannya di sini jawab qabiltu melalui Zoom, hal ini berbahaya. Sehingga Syekh Syahawi menganjurkan untuk tidak. Tapi apakah sah atau tidak, masih ada ulama yang membolehkan. Di antara Syekh Wahbah Zuhaili belum membolehkannya. Akan tapi dianjurkan tidak menggunakan cara itu karena masih ada cara lain yang itu lebih baik. Baik. Jadi kita mengetahui bahwasanya alladzi yubashirul 'aqda fin nikah itu hanyalah rajulan, yaitu waliyun wa zaujun. Itu alladzi yubashirul 'aqda, yang langsung menjalankan akad itu dua orang, wali dan zauj. Adapun syahidan, maka apa yang mereka laksanakan hanyalah hudur. Mereka hanya sekedar hadir saja. Dua orang saksi tugasnya hanyalah hudur dan menyaksikan akad nikah itu terjadi. Dan madhab Syafi'i mensyaratkan adanya wali, khilafan di madhabil Imam Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan nikahnya seorang perempuan tanpa wali. Maksudnya tanpa wali bagaimana? Perempuan nikah sendiri. Jadi dia menikahkan dirinya sendiri kepada seorang laki-laki yang kufu, yang satu kufu dengannya. Madhab Imam Abi Hanifah memperbolehkannya. Tapi madhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Lantas bagaimana kalau kasusnya ada seorang yang bermadhab Syafi'i, tapi dia menikah dengan cara ala madhab Abi Hanifah? Hal yasihhu nikahuhu aw la? La yasih. Tidak sah ketika dia madhabnya Syafi'i dan berkeyakinan madhab Syafi'i dan mengetahui bahwasanya nikah itu merupakan syaratnya ada wali, maka kalau dia menikah dengan madhab Imam Abi Hanifah, itu la yasih. Lantas kalau tidak sah, apa hukum pernikahannya? Apakah dianggap zina? Atau dianggap, nanti kita punya istilah namanya waqtu syubhah. Waqtu syubhah itu wapa itu jima, tapi ada syubhat di sana. Sehingga ketika datang dari fa'il misalkan la yusaf bil hilli wal hurmah, tidak disifati bahwasanya waqtu tersebut halal maupun haram. Satu surah waktu syubhah saya datangkan, misalkan kasusnya ketika seorang laki-laki datang ke kamarnya. Laki-laki ini buta. Dia datang ke kamarnya, kemudian dia muwatta perempuan yang ada di kasur kamarnya, dikirain istrinya. Ternyata adik istrinya yang lagi menginap. Misalkan kasusnya seperti itu. Adiknya lagi tidur, dia tidak sadar. Anggaplah seperti itu, ya ini surah yang disebutkan oleh fuqaha. Laki-lakinya buta sehingga tidak tahu. Tiba-tiba besoknya ketahuan bahwasanya yang diwatta barusan adalah bukan istri tapi adik istri. Apa hukum wata ini? Apakah dihukumi sebagai zina? Tidak, tapi ini dinamakan sebagai wata bisyubhah. Wata dikarenakan ada syubhat di sana. Wata di syubhat hukumnya apa? Bukan zina, sehingga tidak ada had di sana. Hukumnya halal atau haram? Tidak halal juga tidak haram. Kok bisa tidak halal dan tidak haram? Karena dia ini mukhti, dan al-mukhti itu rufi'a anhul ithmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin anis sabiyyi, atau dalam hadis lain dia mengatakan innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a. Allah mengampunkan dari umatku kesalahan. Karena dia mukhti maka tidak disifati dengan hal dan haram. Tapi udah terlanjur ini terjadi wata. Kalau ternyata tiba-tiba adik istrinya hamil gimana? Karena diwata oleh laki-laki tadi. Nah, dalam wata syubhat, ketika terjadi wata syubhat, maka hukum-hukum nikah yang di sana nanti diikutkan nasabnya itu masuk juga. Sehingga bagi anak yang bagi ketika terjadi seperti itu wata syubhah, maka anaknya hukumnya statusnya masih anak dari laki-laki tersebut, tidak dianggap sebagai anak zina. Kembali kepada masalah tadi,
Kalau misalkan ada laki-laki yang menikah dengan mazhab Imam Abu Hanifah tanpa wali, kemudian dia muwatta istrinya sampai kemudian melahirkan dan lahir anak, apa hukum pernikahan ini? Maka jawabannya pernikahannya tidak sah. Dan apakah nikahnya itu dianggap sebagai watta syubhah atau dianggap sebagai zina? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i disampaikan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, pernikahannya dianggap sebagai zina. Kenapa dianggap sebagai zina? Padahal kan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Iya, mengatakan boleh bagi yang memang yakinnya sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Tapi dia yakinnya di sini sesuai dengan pendapat siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu dihukumi bagi dia pernikahannya ini haram dan watta'nya dihukumi sebagai zina. Anak yang sudah lahir nanti bagaimana? Anak yang sudah lahir tetap dianggap sebagai anaknya, tidak dianggap sebagai anak zina. Tapi hukum watta'nya dianggap sebagai zina. Sehingga tamam, itu dianggap sebagai zina yang dan juga yang diharamkan. Tapi ini tafsir Suwaya yang disampaikan oleh Al-Imam Sahib Bughyatul Mustarsyidin. Dapat warisan itu Dapat warisan karena dia anaknya, maka mendapatkan warisan. sama yang watta syubhat juga. Watta syubhat karena dia juga anaknya, maka mendapatkan warisan. Kalau misal istrinya mazhabnya Hanafi, Hmm. suaminya Syafi'i, Hmm. itu ngikutnya apa? Istrinya mazhabnya Hanafi, Suaminya Syafi'i. suaminya Syafi'i. Bagi istri sehingga boleh, tapi bagi seorang suami tidak boleh. Apakah kemudian status zinanya itu hanya bagi laki-laki, tidak bagi istri? Nggak kunut ya. Hah? Suaminya kunut, istrinya mazhab Hanafi nggak kunut kah? Iya nggak, mazhab Hanafi nggak kunut? Allahu alam, kunut nggak mazhab Hanafi? Enggak ya, nggak kunut ya. Kalau mazhab Maliki masih kunut soalnya kan, mazhab Maliki masih kunut. Kalau mazhab Hanafi enggak ya, tamam. Allahu alam. Baik, qala rahimahullahu taala arkanun nikah khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Di dalam akad nikah yang hadir dalam majlis akad itu hanya 4 orang. Wali, zauj dan 2 orang saksi. 4 orang ini yang ada dalam akad nikah. Sedangkan istri silahkan di akhir majlis misalkan, atau silahkan istri ada di rumahnya tetap tidak ikut dalam akad pernikahan. Melainkan yang hadir dalam majlis akad ini hanya 4 orang ini. 4 orang ini sudah cukup. Mau dihadir lebih banyak itu diperbolehkan. Dan dianjurkan bahkan. Disebutkan oleh para ulama, dianjurkan akad nikah dihadiri oleh para ulama. Jadi mengundang tokoh-tokoh, mengundang kiai. Karena kenapa? Alasannya dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika disyaratkan adanya 2 orang saksi, disyaratkan saksinya harus saksi yang adil. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, bagaimana kasusnya kalau 2 orang saksi yang kita datangkan ternyata orangnya fasik? Maka nikahnya seharusnya tidak sah. Tapi kalaulah dalam akad nikah itu dihadiri oleh banyak orang lain, ketika 2 saksi yang ditentukan itu ternyata tidak sah persaksian mereka, masih bisa disahkan karena ada orang-orang lain yang hadir. Ya, masih bisa disahkan karena syarat saksi itu tidak disyaratkan harus orang tertentu. Jadi siapapun yang dia ada di majelis akad, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjadi seorang saksi kama sayati ma'ana insyaallah. Baik, hadza huwa arkanun nikah. Faqala rahimahullah arkanun nikahi khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Ada pertanyaan sampai sini? Fadhal. Siapa namanya? Rahmat. Ahlan wa sahlan. Di antara rukun nikah itu ada 4, suami istri, wali istri, 2 saksi dan sigo. Terus kan di antara Ada 5 syahidan. Kan syarat dikatakannya suatu kalam ada, yaitu dalam ilmu nahwu adanya al-qasdu dan al-wad'u. Adanya al-qasdu wal-wad'u, tamam. Kalau misalnya dia di dalam satu majelis itu ada syekh dan ada muridnya, terus si syekhnya itu punya anak perempuan, tapi pengen mempraktekkan adanya nikah. Tamam. Nah, itu dikatakan pernikahan yang sah atau enggak? Karena kan dikatakan syarat, kan dikatakan nahwu itu harus ada apa? Al-qasdunya. Nah, kalau misalnya hanya sekedar praktek doang itu kharaja bihi al-qasdu atau tidak? Yang saya baca dalam masalah ini yang paling pasti adalah kalau misalkan mimbabil hikayah. Kalau seorang mengatakan sesuatu mimbabil hikayah, misalkan saya mengatakan contoh dalam bab talak,
zaujati talik. Apakah kemudian ketika saya menyebutkannya min babil hikayah atau min babit tamtsil itu yatarattabu alaihi al-hukmu aw la? Para ulama mengatakan la. Ketika hanya sekedar min babil hikayah itu tidak dijatuhkan hukum, sehingga tidak kemudian tertalak istrinya. Nah, yang seperti ini kalau kasusnya adalah praktek, saya katakan ankahtuka binti fulanah dan antum mengatakan qabiltu, alhamdulillah saya belum punya anak. Apakah hal hadza yatarattab alaihi al-hukmu aw la? Qad yuqal bi anna hadza aidan min al-mawani'. Bisa dikatakan bahwa ini termasuk yang kemudian menjadi mani'un liqasdin nikah, sama seperti hikayah dan juga tamtsil. Tapi Allahu alam, ahtaj ila ibarahuna, nanti saya coba cari ibarahnya dalam masalah ini. Tapi yang saya dapatkan ibarahnya, saya pernah baca dalam sebuah kitab yang mengatakan bahwa hikayah dalam pencontohan itu tidak masuk ke dalam bagian qasad, sehingga tidak dijatuhkan hukum nikahnya. Tapi kalau misalkan seperti contoh seperti ini, apakah bisa jatuh atau tidak, Allahu alam. Tapi zahiruhu qad yuqasu ala dzalik, bisa dikiaskan kepada yang sebelumnya sehingga tidak jatuh juga. Tapi karena ini kita bicara tentang mazhab Syafi'i, al-madhhabu itu an-naqlu, sehingga kita butuh kepada penukilan dari ibarat, tidak bisa dari sekedar kias dari kita saja. Coba nanti insyaallah saya cari. Ahsan. Taib. Qala rahimahullahu taala syurutu zauji. Syarat dari suami. Qala syurutu zauji sab'atun, syarat dari suami itu ada 7. Adamul ihram, ay kaunuhu ghaira muhrim. Dia bukan seorang yang sedang berihram. Sawaun kana ihram hajjin aw umrah, sama saja apakah sedang ihram haji atau umrah. Laki-laki tidak boleh sedang dalam kondisi ihram. Saya baca dahulu sampai akhir, kemudian kita syarah. Adamul ihram wal ikhtiyar wat ta'yin wa ilmuhu bismil mar'ati aw 'ainiha wa ilmuhu bihilliha lahu wa dhukuratuhu yaqinan wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaha. Qala rahimahullah syurutu zawji sab'atin. Asy-syurutu jam'u syartin wa syartu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Syarat adalah kalau dia tidak ada, maka idzan tafa syartu intafal masyrut. Tapi wala yalzam min wujudihi wujudul masyrut wal intifa'u. Kalau tidak ada syarat, maka masyrutnya pasti tidak ada. Makanya para ulama mengatakan asy-syartu mu'athirun fi janibil adami faqat. Syarat hanya mu'athir fi janibil adam, kalau dia tidak ada. Artinya ketika salah satu dari 7 syarat ini hilang, walaupun nanti akan ada tafsil, ketika ada salah satu dari syarat ini hilang, maka pernikahan itu tidak sah. Karena idzan tafa syartu intafal masyrut. Ketika syaratnya hilang, maka masyrutnya juga hilang. Yang pertama adamul ihram, tidak boleh seorang laki-laki itu dalam kondisi muhrim. Jadi seorang yang sedang muhrim, baik haji maupun umrah, tidak diperbolehkan bagi dia untuk melaksanakan akad nikah. Aqdun nikahi fi haqqihi haramun wala yasih. Haram dan juga tidak sah. Dia berdosa dan juga tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, la yankihul muhrimu wala yunkih. Apa hadisnya? La yankihu al muhrimu wala yunkih. Seorang yang sedang muhrim tidak boleh menikah, juga tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menjadi zauj, dia menikah. Tidak boleh menjadi wali, dia menikahkan. Lantas kapan dia menikahnya? Menikahnya setelah halal. Setelah dia tahallala minal ihram, dia selesai dari ihram. Karena asyakhsu imma halalun wa imma muhrim. Seseorang bisa jadi dia halal atau bisa jadi dia muhrim. Muhrim itu siapa? Al-muhrimu man ahrama bihajjin aw umrah. Halal itu siapa? Halal man laisa bimuhrim. Orang yang dia tidak muhrim, tidak sedang ihram haji atau umrah, maka dia halal. Maka kita semua konteksnya sekarang adalah halal. Orang yang sedang haji atau umrah, maka dia dinamakan sebagai muhrim. Nah, laki-laki tidak sah dia menikah dalam kondisi masih berihram karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian sahabat dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istri beliau Maimunah dalam kondisi berihram. Maka hadzal hadis min jihati riwayah sahih. Hadis ini secara riwayat sahih. Tapi hadis ini bertentangan dengan hadisnya Maimunah sendiri. Sahibatul qissah. Hadis ini kalau tidak salah riwayatnya Ibnu Abbas. Sahih Syekh Riyal.
riwayatnya Ibnu Abbas. Ini bertentangan dengan hadisnya Maimunah. Maimunah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Maka ini pembahasan yang dikenal oleh para ulama mimbabit ta'arud, ada kontradiksi di antara dalil. Maka ketika tidak mungkin dijamak dan juga tentunya tidak ada nasakh di sini, maka kemudian kita tarjih. Mana yang kita tarjih? Apakah hadisnya Ibnu Abbas atau hadis Maimunah? Hadis Maimunah, karena dia pelaku peristiwa langsung yang tentunya tahu bagaimana kondisi baginda Nabi Muhammad SAW saat itu, dan faktanya beliau menikah dalam kondisi halal. Maka hadisnya Ibnu Abbas sekalipun hadisnya sahih, kita tolak. Makanya kita punya kaidah yang dikatakan dalam usul bahwasanya laisa kullu haditsin sahihin yu'malu bih. Tidak semua hadis sahih itu diamalkan, karena bisa jadi ada mu'arid, ada yang mencegah mengapa kita tidak mengamalkan sebuah hadis. Makanya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Hadzal qaulu mahmulun ala ma qalahu Ibnu Shalah rahimahullah. Maksudnya adalah idza shahhal haditsu wa lam yakun mu'aridun fa huwa madhhabi. Ketika suatu hadis itu sahih dan tidak ada mu'arid, tidak ada yang mencegah kita beramal dengan hadis itu, maka itu adalah madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga belum tentu setiap hadis sahih itu kemudian tidak diamalkan oleh beliau, lantas kita katakan itu mazhab beliau, karena bisa jadi beliau tidak mengamalkannya dengan sengaja, karena beliau mengetahui ada mu'arid, ada mani', ada pencegah mengapa beliau tidak mengamalkan hadis tersebut. Baik, yang pertama adalah adamul ihram. Selanjutnya wal ikhtiyar, ay wa kaunuhu mukrahan, kaunuhu mukhtaran. Laki-laki melaksanakan akad nikah dalam kondisi sukarela, bukan terpaksa. Wa ta'yinu ay wa kaunu zauji muayyanan. Suaminya di sini muayyanan, harus orang yang tertentu. Dikatakan ankahtuka, bukan ankahtu ahadakuma. Karena ahadakuma di sini ghair muayyan, kita tidak tahu siapa yang dinikahi. Oleh karena itu tidak sah. Harus muayyan. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'yin ay wa an yakuna muayyanan wa ilmuhu ay wa ilmu zauji. Laki-lakinya mengetahui bismil mar'ati aw ainiha. Mengetahui nama perempuan atau mengetahui ainiha, ay dzatiha. Dia mengetahui zat orang perempuan itu yang mana. Tidak disebutkan namanya, tapi diketahui dengan karakteristik tertentu. Misalkan bapaknya mengatakan zawajtuka binti walam yakun lahu illa bintun wahidah. Seorang bapak mengatakan zawajtuka binti dan dia hanya cuma satu anak perempuan, maka tidak disebutkan namanya pun sah saja. Jadi zikrul ismi la yushtaratu fi aqdin nikah. Jadi menyebutkan nama seorang perempuan, zikrus mil mar'ati la yushtaratu fi aqdin nikah. Pernah ditanyakan kepada saya, bagaimana kasusnya kalau seorang perempuan anaknya anak zina? Perempuan, dia ini anak zina. Anak zina kan tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Dalam akad nikah bagaimana nanti kasusnya, Ustaz? Kalau misalkan disebutkan ankahtuka fulanah binta fulanah, nanti ketahuan kalau anak ini anak zina. Sedangkan ini kan dianggap misalkan aib sehingga ingin ditutupi. Maka jawabannya adalah zikrul ismi walan nasab itu la yushtaratu fi aqdi nikah. Menyebutkan nama, nasab itu tidak disyaratkan dalam akad nikah. Yang penting dalam akad nikah, baik laki-lakinya maupun perempuannya nanti akan disebutkan tu an yakuna muayyanan. Dia harus orang yang tertentu ala ayyi tariqatin kanat, dengan cara apapun. Apakah dengan cara ankahtuka binti, dan ketika dikatakan binti itu sudah muayyan, maka cukup. Nah, di sini ankahtuka kita bicaranya sedang laki-laki, seharusnya nanti di pembicaraan nanti, tapi saya sampaikan sekarang, tidak disyaratkan muayyanan itu harus dengan menyebutkan nama dalam akad nikah, melainkan cukup yang penting diketahui oleh zauj. Jadi cukup disebutkan nama depannya, ankahtuka Fatimah, dan Fatimah itu sudah jelas yang mana, kedua-duanya meniatkan satu orang, maka sudah sah. Tapi kalau hanya disebutkan ankahtuka fulanatan tanpa menyebutkan nama, tentunya tidak sah, karena di sini syaratkan harus ada ta'yin. Qala wa ilmuhu ay wa ilmu rajuli atau wa ilmu zauji bismil mar'ati, dengan nama perempuan, au ainiha ay au dzatiha, atau zatnya. Dengan cara apa? Kita baca taliknya nomor 4. Fala yasihhu nikahu jahilihima. Tidak disampaikan di sini. Caranya bisa dengan misalkan bi isyaratin, dengan ada isyarah seperti ankahtuka hadhihi, saya nikahkan perempuan ini, maka itu sudah cukup. Atau biwasfin, kita sebutkan sifat, ankahtuka bintil ladzi ta'allamat fil azhar, saya nikahkan kamu bintil ladzi ta'allamat fil azhar, anak perempuanku yang sedang belajar di Azhar, dan anaknya cuma satu dan sudah diketahui siapa, maka itu sudah cukup.
Jadi tidak harus menyebutkan namanya secara lengkap atau nasabnya, cukup yang penting dzatiha. Maka beliau mengatakan au di sini. Au di sini lil ibahah, artinya boleh kedua-duanya. Boleh kita pilih ism atau boleh kita sebutkan ain, atau boleh kita sebutkan zatnya. Tsumma qala rahimahullahu taala, syarat selanjutnya yaitu syarat yang kelima, wa ilmuhu ay wa ilmu zauji bihilliha ay bihillil mar'ah. Ha kembali kepada al mar'ah. Wa ilmuhu bihilliha lahu ay lizauji. Dia mengetahui bahwasanya perempuan tersebut halal baginya. Perempuan ada dua macam. Ada perempuan yang halal dan ada perempuan yang mahram. Mahramun dan halal. Halal di sini maksudnya adalah halalun nikahuha. Halal untuk dinikahi. Perempuan ada dua macam, ada mahram dan juga ada perempuan yang halal untuk dinikahi. Dia harus mengetahui bahwasanya perempuan ini adalah perempuan yang halal baginya. Berarti bukan mahram. Maksudnya wa ilmuhu bihilliha lahu ay annaha laysat bimahramin lahu. Perempuan tersebut bukan mahram. Wal mahramu totalnya ada berapa? Ada berapa totalnya? 14 masih kurang. 18. Ahsan. Al maharimu thamaniyata asyar. Mahram ada 18. Hafalkan dengan saya, hafalnya mudah. Jangan ditulis, dihafal. Yang pertama sab'un bin nasab. Boleh diulangi. Sab'un bin nasab. Wa sab'un bir rada'. Wa arba'un bil musaharah. Jadi asbabul mahramiyati thalathatun. Asbabul mahramiyah thalathatun. An-nasab wal rada'u wal musaharah. An-nasab wal rada'u wal musaharah. Cara menghafalnya 18 itu bagaimana? Sab'un bin nasab wa sab'un bir rada' wa arba'un bil musaharah. 7 dengan nasab, 7 dengan rada' dan 4 dengan musaharah. 7 ditambah 7 14 ditambah 4 maka 18. Jadi total al-muharramatu ala ta'bid itu ada 18. Kita hafalkan satu-satu, tidak perlu ditulis, langsung dihafalkan. Yang pertama ummun, bintun, ukhtun. Sudah 3 ini sudah mudah. Sisanya kemudian ammatun, khalatun, bintul akhi, bintul ukhti. Yalla Farhan. Umun, bintun dulu. Umun, ukhtun, udah habis. Ammatun, khalatun. Tamam, faddal. Bismillah. Umun, bintun, ukhtun, ammatun, khalatun, bintul akhi, bintul ukhti. Cari ngafalnya begitu. 3, 2, 2. Pertama siapa? Umun, bintun, ukhtun, ammatun, khalatun, bintul akhi, dan bintul ukhti. Ini mahram. Umun ibu, jelas. Ibu ke atas, ibu atau nenek. Nenek baik min jihatil ab maupun min jihatil semua itu mahram. Umun, itu haram. Bintun, anak perempuan kita sendiri itu haram. Atau cucu perempuan kita, maka itu mahram juga. Kemudian siapa? Ukhtun, saudari perempuan kita. Baik saudari sekandung, sebapak seibu, atau sebapak dari min jihatil jihah atau dari ibu, itu semuanya diharamkan. Ummun, bintun, ukhtun, ammatun, dan khalatun. Ammah itu siapa? Ammah itu bibi. Khalah juga bibi, atau tante dan bibi. Cuma ammah itu ukhtul abi, saudari perempuannya bapak. Kalau khalatun itu ukhtul ummi. Ibu kita punya saudara perempuan, maka itu khalah kita. Kalau bapak kita punya saudari perempuan, maka itu namanya ammah kita. Jadi ammah itu ukhtul abi, sedangkan khalah itu ukhtul. Ya kalau Indonesia semuanya tante semuanya. Tante, bibi, atau bule, bude, itu semua adalah tamam. Itu semua adalah namanya ammah dan juga khalah. Kemudian ada bintul akhi. Saudara kita punya anak perempuan. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Ponakan. Ponakan juga mahram. Bintul ukhti, saudari perempuan kita punya anak perempuan, namanya juga keponakan. Tidak ada beda, namanya juga keponakan. Coba bahasa Arab beda, bintul akhi, bintul ukhti. Nah ini adalah 7 perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki alat ta'bid. Diharamkan selama-lamanya. Ada nggak bintul ammi? Nggak ada. Bintul ammi itu siapa? Sepupu. Maka sepupu itu bukan mahram. Berarti boleh dinikahi. Jadi menikah dengan sepupu itu boleh. Tapi kalau kalian mengetahui menikah dengan sepupu itu boleh, karena sepupu itu bukan
mahram. Kalau kita ketahui dia itu bukan mahram sehingga boleh dinikahi, tapi karena dia juga bukan mahram, berarti kita tidak boleh melihat aurat atas kepalanya misalkan. Maka hati-hati, sekalipun dia sepupu kita sendiri, saudara kita sendiri, jangan sampai kemudian ketika lagi lebaran misalkan kita melihat auratnya. Ketika dia kamar dia melepas kerudung misalkan, kita melihat, tidak boleh karena sepupu bukan mahram. Tidak boleh juga melaksanakan hal-hal yang dilarang, khalwat berduaan misalkan ngobrol di kamar karena dianggap bukan masih saudara, tidak boleh juga. Karena dia bukan mahram, sehingga la yatarattab alaihi ahkamul mahramiyah. Nanti akan saya sebutkan apa saja hukumnya mahram. Hukum mahram kalau tidak salah ada 5, disebutkan oleh Imam Musyarqawi rahimahullah. Jawaz hurmatun nikah, kemudian jawazun nazar ila ma baina surati wa rukbatain, ila ma baina as-surati wa rukbatain, kemudian apa lagi? Jawazul khalwah, boleh untuk khalwat, sama ada 2 yang lain. Jadi hukum mahram secara umum itu ada 5. Yang pertama hurmatun nikah, haram bagi kita untuk nikahi. Itu mahram. Yang kedua jawazun nazar ila ma ada as-surrah wa rukbatain. Boleh melihat kecuali antara pusar dan juga lutut. Dan ketiga jawazul khalwah, boleh bagi kita untuk berkhalwat dengannya. Itu mahram. Tapi selain mahram, maka statusnya perempuan ajnabiyah. Maka perempuan ajnabiyah haram hal-hal yang ini. Diharamkan bagi kita khalwat dengannya, haram bagi kita untuk melihat auratnya, termasuk diantaranya rambutnya, sehingga perlu diperhatikan dalam hal tersebut. Ya? Itu mutlak syarat apa tadi yang hal-hal yang diperbolehkan terhadap mahram itu mutlak atau ada kasus seperti kasus terjadi nggak boleh seperti ini? Apa ini contohnya ini? Maksudnya ketika apa namanya ammah misalnya kan, kita timbul ada yang rasa suka. Ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan itu, ya apa yang dibolehkan tadi itu jadi tidak diperbolehkan. Tamam, saya paham maksud soalnya. Jadi maksud soalnya adalah bagaimana kasusnya ketika ada fitnah misalkan. Ada syahwat atau ada fitnah. Maka hukum asalnya begini. An-nabaru bi syahwah haramun mutlaqan. Apa kaidahnya? An-nabaru bi syahwatin haramun mutlaqan. Bahkan kalau bahasa Syahawi walau ila amud. Sekalipun orang ngeliatin tiang, ngeliatin tembok dan dia bersyahwat dengan melihat tembok, maka itu haram hukumnya. Maka jangan ditanya lagi, termasuk soal yang sering pertanyaan, apa hukumnya melihat gambar-gambar atau foto-foto yang ada di HP? HP itu kan tidak dinamakan sebagai melihat secara langsung. Apakah kemudian hukumnya menjadi halal? Jawabannya, tembok aja haram. Apalagi kalau syahwat melihat gambar-gambar yang ada di HP, maka itu juga diharamkan. Nah, jadi kasus lain, ini kasus lain. Kalau dia melihat saudarinya, seperti misalkan tantenya, tapi dengan syahwat, maka ini hukumnya menjadi haram. Tapi haram di sini li amrin arid, karena ada perkara datang yang baru, bukan hukum asalnya haram. Tapi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, tapi karena ada syahwat, maka hukum menjadi haram. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa mengatakan, al-ahkamu awaridu wa laysat bisifatin zatiyah. Hukum itu awarid, hal yang datang, wa laysat bisifatin zatiyah, bukan sifat zati dalam suatu hal. Sehingga hukum bisa jadi berubah ketika memang kondisinya itu berubah. Baik. Ini adalah mahram 7 yang pertama. Rodok bagaimana? Rodok sama, tidak ada beda. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dari rodok apa yang diharamkan dari nasab. Dari nasab haram berapa orang? 7. Maka dari rodok juga begitu juga. Maka diharamkan ummun minal murdi'ah atau ummun murdi'ah, ibu yang menyusui kita. Saya misalkan disusui oleh seorang perempuan, maka perempuan ini haram bagi saya. Itu ummun. Bintun minar rodha. Bagaimana bintun minar rodha? Saya laki-laki, kok bisa saya punya bintun minar rodha? Disusui. Kasusnya bagaimana? Istri saya menyusui seorang anak perempuan. Anak perempuan ini bagi istri saya menjadi bintun. Dan bagi saya sebagai suami yang asinya itu muncul disebabkan saya, maka anak perempuan tersebut menjadi bintun minar rodha bagi saya. Jadi seorang laki-laki bisa memiliki bintun minar rodha idza arda'atha zaujatuh. Ketika seorang anak perempuan itu dirodokkan oleh istrinya. Dan wakana al-labanu minhu, dan labanya datang dari dia, maka dia bisa punya bintun minar rodha. Sisanya mudah. Ukhtun minar rodha, itu saya menyusu kalau seorang perempuan ini
punya anak perempuan, maka anak perempuan ini bagi saya ukhtun minar radha. Setelahnya ammatun minar radha, mudah juga. Ummun murdi'ah, saya punya, bukan ummun, bapak radha saya punya saudari perempuan, maka itu namanya ammatun minar radha. Kalau khalatun minar radha, ibu susu saya punya saudari perempuan, maka itu namanya khalatun minar radha. Bintul akhi dan bintul ukhti minar radha juga mudah. Saudari seradha saya punya anak perempuan, atau saudara seradha saya punya anak perempuan, maka itu juga namanya bintul akhi dan bintul ukhti minar radha. Itu sabun minar radha. Dan terakhir adalah arba'un bil musaharah. Arba'un bil musaharah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan para ulama menyebutkan arba'un minal musaharah disebutkan dalam Al-Qur'an 2 dan 2 yang lain dalam hadis. Arba'un minar radha itu adalah yang pertama siapa? Menghafalkannya juga mudah, dua-dua. Ummu zaujah. Siapa? Bintu zaujah. Zaujatul ab. Zaujatul ibn. Ya, 4 ini. Itu ummu zaujah, jangan ditulis dulu ya, dihafalkan. Ummu zaujah, bintu zaujah, zaujatul ab, dan zaujatul ibn. Ummu zaujah, ibunya istri. Siapa? Mertua. Bintu zaujah, anaknya istri. Bukan anak sendiri. Anak sendiri bintun di awal. Anak tiri. Jadi istri kita, jangan istri saya, jangan kita juga. Jangan. Istri orang, istrinya Amr. Istri orang, si Amr menikah dengan perempuan ini sudah janda dan bawa anak. Kemudian Amr menikah dengan perempuan ini dan sudah dukhul, maka perempuan ini, anak tadi itu menjadi mahram bagi si Amr. Itu namanya bintu zaujah. Jadi bintu zaujah itu bukan bintun yang di awal, beda. Kalau bintun yang di awal itu haramnya bukan birrul musaharah, tapi haramnya bin nasab. Kalau ini haramnya bil musaharah dengan ada akad pernikahan. Ummu zaujah, bintu zaujah, oke sudah jelas. Bintu zaujah dengan syarat ya, idza dakhala bil kalau dia sudah dukhul dengan ibunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Maka kita punya kaidah yang mengatakan kalau mertua haram secara langsung dengan akad, tapi kalau anaknya istri itu baru haram dengan dukhul. Kaidahnya mengatakan al-aqdu yuharrimul ummahat wad-dukhulu yuharrimul banat. Apa kaidahnya? Al-aqdu yuharrimul ummahat wad-dukhulu yuharrimul banat. Sekedar akad, maka ummahat ibunya istri otomatis haram bagi kita. Tapi anak perempuan istri kapan menjadi haram bagi kita? Ba'da dukhul, setelah dukhul. Iya, anak tiri. Ketika ada seseorang yang menikahi perempuan yang sudah punya anak sebelumnya. Itu ummu zaujah bintu zaujah. Setelahnya zaujatul ab dan zaujatul ibn. Siapa zaujatul ab? Bukan ibu kita, karena kalau ibu kita sudah di awal ummun. Zaujatul ab adalah ibu tiri. Bapak kita, bukan bapak kita. Bapaknya seseorang, ada bapak, seorang bapak nikah lagi. Maka istri keduanya bapak ini itu menjadi zaujatul ab bagi si anak. Istri kedua atau ibu tiri itu mahram hubungannya di antara mereka. Dan terakhir zaujatul ibni. Siapa zaujatul ibni? Menantu. Ahsan. Zaujatul ibni, saya punya anak saya punya istri. Maka istri anak saya, menantu saya itu statusnya menjadi mahram bagi saya. Sehingga ketika dia menjadi mahram, maka 5 hukum yang sudah saya sebutkan 3 tadi berlaku. Yaitu hurmatuz zawaj, jawazun nazar, dan jawazul khalwah. Boleh melihat dan juga boleh khalwat dengan mahram. Kalau kalian perhatikan dalam bagian musaharah tidak disebutkan sama sekali apa yang dikenal dengan saudara tiri. Saudara tiri kasusnya ada laki-laki sudah punya anak, juga ada perempuan yang sudah punya anak. Menikahlah mereka, tergabung, masing-masing sudah bawa anak. Nah, antara anak ini hubungannya dinamakan sebagai saudara tiri, dan saudara tiri hukumnya bukan mahram. Sehingga ketika tergabung dalam satu rumah misalkan, maka hati-hati. Jangan sampai perempuan ketika dia keluar dari kamarnya tidak menutup auratnya. Karena bisa jadi terjadi seperti itu. Ada gabungan rumah antara saudara tiri, akhirnya saudara tiri kalau sekalipun satu rumah, hati-hati ketika di rumah yang sama keluar dari kamar harus dia menutup auratnya, agak repot. Makanya ngekos sendiri aja. Kalau nggak salah di
Abi Hujah ada itu kan bil jama itu. Waktu zaujah itu termasuk muharramah betul. Itu termasuk muharramah. Tapi bukan ala sabili ta'bid. Karena mahram ada dua, ada mahram mu'abbad dan ada mahram mu'aqqad. Yang kita sebutkan 18 itu mahram mu'abbad. Adapun sisanya itu mahram mu'aqqad. Wa sayati ma'ana dzikruha insyaallah. Di antara 18 ini ada ditambahkan satu lagi mahram mu'abbad. Siapa yang tahu? Lebih dari 18 ini ada satu perempuan yang dia mahram mu'abbad juga tapi tidak termasuk dari 18 ini. Siapakah dia? Ada satu perempuan yang haram bagi kita untuk menikahi mu'abbadan juga selama-lamanya. Baik fid dunya wal akhirah, tidak akan kita ketemu di dunia maupun di akhirat. Man huwa? Man hiya? Istri? Istri Nabi, betul sih diharamkan ya. Iya juga ya. Betul juga, bagus, tambahan. Saya nggak kepikiran. Berarti ada dua. Paham. Istadrak tawahidan. Antum nambah satu lagi. Berarti ada dua. Pertama istri Nabi jelas karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian menikahi istri-istri Nabi abada. Siapa lagi? Istri li'an. Ahsan Syekh Tariq barakallahu fik. Itu istri yang sudah dili'an. Al-mula'anah, istri yang kita jalankan li'an bersamanya. Nanti akan datang dalam bab li'an, itu suami mengklaim bahwasanya istri itu berzina, akhirnya kemudian saling melaknat diri masing-masing. Suami mengatakan laknat dan istri mengatakan ghadab. Maka setelah terjadinya li'an, keduanya dipisahkan dan shara muharraman mu'abbadan. Maka mereka berdua menjadi haram mu'abbad, yang kata para ulama tidak akan ketemu di dunia maupun di akhirat. Suami istri kalau sudah terjadi li'an tidak akan ketemu lagi di dunia dan di akhirat. Wa sayati ma'ana insyaallah. Jadi dua itu ya tambahan dari 18 ini. Berarti totalnya ada 20. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ilmuhu bihilliha lahu. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa dzukuratuhu ay wa dzukuratu zauji yaqinan. Lakinya itu benar-benar seorang laki-laki tulen. Atau bukan laki-laki tulen, benar-benar laki-laki secara yakin. Baik dia tulen maupun tidak. Karena laki-laki kalau sudah potong zakar pun ya dia hukumnya tetap laki-laki. Jadi orang yang sudah melalui proses operasi atau bahkan sampai dipasang alat kelamin lain pun dia tetap hukumnya sebagai laki-laki, tidak berubah. Nah, ini fatwa pernah disampaikan oleh Syekh Syahawi. Jadi operasi alat kelamin tidak merubah gender seseorang. Laki-laki akan tetap selamanya dia menjadi laki-laki. Kalau rahimahullah wa dzukuratuhu yaqinan, dia betul laki-laki. Sehingga tidak ada pernikahan kalau dia seorang khunsa. Khunsa dalam fikih ada dua, ada khunsa muskil dan ada khunsa wadih. Khunsa itu siapa? Khunsa man lahu alatan. Definisinya khunsa lahu alatan, yang punya dua alat kelamin. Dia punya zakar dan juga punya farji. Dia laki-laki atau perempuan? Yunzar, kita lihat. Mana yang berfungsi? Kalau yang berfungsi zakar berarti dia laki-laki. Kalau yang berfungsi farjinya berarti dia perempuan. Kalau dua-duanya berfungsi, dia laki-laki atau perempuan? Kalau dua-duanya berfungsi, maka dialah yang dinamakan sebagai al-khunsa al-mushkil, khunsa yang membingungkan. Tapi kalau satu yang berfungsi, maka dia dinamakan sebagai al-khunsa al-wadih, yang jelas, ay wadih amruhu, yang jelas persoalannya. Idza utliqa al-khunsa fi kutubil fiqh fal muradu bihi al-khunsa al-mushkil. Kalau disebutkan dalam kitab fikih khunsa, maka maksudnya adalah khunsa mushkil. Dalam bab sholat jamaah misalkan, tidak boleh seorang khunsa menjadi imam bagi laki-laki. Maka khunsa yang dimaksudkan di sini khunsa mushkil. Tapi kalau khunsa wadih, dia zakar. Khunsa wadih itu zakar yakinan, oleh karena itu boleh bagi dia untuk menjadi imam. Demikian di sini yang dimaksudkan dzukuratuhu yakinan, maka dikeluarkan khunsa mushkil. Maka khunsa mushkil tidak boleh menikah. Orang kalau khunsa mushkil, dia tidak bisa menikah karena dia laki-laki atau perempuan. Dia mau laki-laki jadi zauj atau dia mau perempuan kemudian menjadi zaujah, tidak tahu. Oleh karena itu seorang khunsa mushkil akan mata aziban. Dia tidak bisa menikah. Dia karena tidak bisa menikah, maka dalam kondisi seperti itu tidak diperkenankan bagi dia untuk menikah. Kapam? Khunsa yang wali itu tadi ada apa? Khunsa wadih itu ya ketika salah satu dari alatnya berfungsi. Ya, dia man lahu alatan, tapi ahaduhuma itu yang kemudian ya'mal. Satu di antara keduanya itu yang berfungsi. Tapi kalau satu di antara keduanya berfungsi, satunya nggak berfungsi.
nggak berfungsi sekarang atau suatu saat nanti akan berfungsi? Memang nggak berfungsi, terus nggak berfungsi. Jadi dia dilahirkan dalam kondisi punya zakar dan juga punya faraji. Tapi ternyata sekalipun punya dua-duanya, ada zakar dan juga ada lubang, akan tapi ternyata yang berfungsi kalau ketika buang air kecil dan lain-lain itu hanya zakarnya saja. Sekalipun dia punya faraji, ada fathah, ada yang terbuka, itu tidak berfungsi. Maka orang yang seperti ini, dia hukumnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Demikian juga ketika yang berfungsi hanya yang lubangnya, maka dia dihukumi perempuan. Nah, orang seperti ini karena dia punya dua alat, maka dinamakan sebagai khunsa. Tapi karena yang berfungsi cuma satu, maka dinamakan sebagai khunsa yang wadih. Khunsa wadih bukan khunsa sebenarnya. Dia yutlaqu alaihul khunsa hanya karena dia punya dua alat, tapi sebenarnya dia imma dzukuratun yaqinan wa imma unusatun yaqinan. Dia imma dzakarun yaqinan atau unsa yaqinan. Disyaratkan laki-laki itu menikah. Qala wa dzukuratuhu yaqinan bisa dilihat dalam ta'liq nomor 6, fala yasihhu nikahul khunsa. Maka tidak sah nikahnya seorang khunsa. Khunsa maksudnya di sini khunsa muskil wal wadih al-muskil. Karena kaidahnya tadi idza utliqal khunsa maka fal muradu bihil khunsa al-muskil. Al-muskil itu adalah al-khunsa yang dia lahu alatan dan dua-duanya berfungsi. Atau dia punya dua alat atau tidak berfungsi kedua-duanya. Dia kemudian keluarnya dari jalur lain misalkan. Wa in banat dzukuratuh, sekalipun ketika akad nikah dia khunsa, maka hukum nikahnya tidak sah. 1 tahun ke depan ternyata dia beneran laki-laki. Apakah itu mensahkan akad yang sebelumnya? Jawabannya tidak, tetap batal. Maka dikatakan wa in banat dzukuratuh ay wa in banat dzukuratuhu ba'dal aqdi. Sekalipun ternyata tabayyanat dzukuratuhu ba'dal aqdi, nampak bahwasanya dia laki-laki setelah akad, tapi tetap akad yang sudah berlalu hukumnya tidak sah. Tsumma qala rahimahullah, terakhir wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaha. Dan tidak ada mahramiyah, tidak ada hubungan mahram antara bainaz zauji wa bainal mar'ah, antara laki-laki tersebut dengan perempuan. Dan telah disebutkan apa saja mahram. Bisa dilihat ta'liq nomor 1. Kita baca, bi alla takuna minal muharramati alaihi ala ta'bid au min jihatil jam'i. Dia bukan mahram baik mahram muabbad maupun mahram muaqqad. Yang mahram muaqqad di antaranya mahram min jihatil jam'i. Qala fal muharramatu ala ta'bidi 18. Yang diharamkan selamanya ada 18. Sab'un bin nasab wa hunna al ummu wa in alat wal bintu wa in safalat wal ukhtu wal khalatu wal ammatu wa bintul akhi wa bintul ukhti. Ini 7 totalnya. Wa mithluhunna bir radha'. Dengan persusuan juga 7 juga. Wa arba'un bil musahara, 4 dengan musahara. Wa hunna ummu zaujah wa bintu zaujah idza dakhala bil wa zaujatul ab wa zaujatul ibn. Dan ini telah kita hafalkan semuanya. Tsumma qala wal muharramatu bil jam'i, dan diharamkan untuk digabungkan. Artinya kalau seorang poligami tidak boleh 2 orang, ini hubungannya yang akan disebutkan yaitu 3. Al-mar'atu wa ukhtuha, al-mar'atu wa ammatuha, dan al-mar'atu wa khalatuha. Bisa baca di sini. Yaitu kaidahnya, yang disebutkan kaidah, yaitu kullu mura'atin bainahuma nasabun aw radha' law furidat ihdahuma dzakaran ma'a kaunil ukhra untha haruma tanakuhuhuma kal ukhtaini wa kal mar'ati wa khalatiha wa kal mar'ati wa ammatiha. Itu 3 surah. Ukhtain Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu di zaman jahiliyah. Maksudnya maqad salaf itu begitu. Yang sudah berlalu di zaman jahiliyah, sekarang kalian taubat masuk ke dalam Islam, maka Allah ampuni itu yang telah berlalu. Wa kal mar'ati wa khalatiha, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau melarang untuk menggabungkan bainal mar'ati wa ammatiha, menikahi seorang perempuan dan juga bibinya atau ammahnya, tantenya, wal mar'ati wa khalatiha, dan mar'ah beserta dengan khalahnya. Ini merupakan syurutu az-zawji as-sab'ah. Jam berapa sekarang? Tamam. Ada pertanyaan sampai sini? Namanya yang masalah musyawarah itu kalau misalnya udah cerai bakal tetap haram atau gimana? Dia namanya mahram muabbad. Mahram selamanya. Jadi sekalipun cerai hukumnya tetap haram. Jadi mertua itu hukumnya tetap mertua yang dihukumnya diharamkan bagi dia untuk menikahi. Demikian juga anak dari istri, demikian mantan istrinya bapak. Demikian juga mantan menantu misalkan. Itu juga hukumnya tetap haram. Jadi nggak ada misalkan seorang laki-laki menikahi mantan istri anaknya.
Maka tidak ada seperti itu, karena statusnya hukumnya tetap mahram. Dia hukumnya menjadi mahram. Ada satu faedah yang sebentar, Torik disimpan dulu ya. Ada satu faedah yang saya terlewatkan. Itu kan tadi kita sebutkan mahram bagi laki-laki. Bagaimana kalau mahram bagi perempuan? Mahram bagi perempuan ada berapa? 18 juga, sama saja, tinggal dibalik. Ummun berarti menjadi abun. Bintun maka menjadi ibnun. Haram seorang perempuan menikahi anak laki-laki sendiri. Ukhtun menjadi akhun. Ammatun menjadi amun. Khalatun menjadi khalun. Bintul akhi ibnul akhi. Bintul ukhti ibnul ukhti. Tinggal dibalik. Nah sekarang kita balik yang satunya, yang musaharah. Musaharah ada 4. Siapa saja dari musaharah? Ummu zaujah, bintu zaujah, zaujatul ab, dan zaujatul ibn. Ummu zaujah maka kita balik. Sekarang bagi seorang istri. Ummu zaujah, umnya ganti ab dan zaujahnya ganti zauj. Berarti menjadi abu zauj, mertua, bapaknya suami, itu haram. Bintu zaujah berarti ibnu zauj. Siapa lagi? Zaujatul ab, zaujul zaujul zaujatul ibn, zaujul binti, suaminya anak perempuan kita. Bagi perempuan-perempuan punya anak perempuan menikah dengan suami, wah ini kasus yang pernah terjadi. Ketika ibu malah berhubungan dengan suaminya anak sendiri, maka ini hukumnya diharamkan juga. Dia zaujul binti. Bagaimana dengan ipar? Adalah maut. Jawabnya betul, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, alhamu al mautu. Ipar adalah kematian. Jadi ipar adalah maut, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa ipar adalah mati? Ipar itu bukan mahram. Saya punya istri saya misalkan punya adik perempuan, maka adik perempuan ini bukan mahram bagi saya. Karena bukan mahram, maka la tathbut bihi ahkamul mahramiyah. La tathbut laha ahkamul mahramiyah, sehingga tidak dihukum sebagai mahram. Maka tidak boleh khalwat, tidak boleh kemudian melihat juga, tidak jatuh hukum-hukum mahram bagi dia. Tapi masalahnya, orang ini karena ipar dianggapnya sudah keluarga. Akhirnya si istrinya lagi pergi kerja, suaminya berduaan sama adik istrinya di rumah. Akhirnya jadi film. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al mautu, hati-hati kita dengan ipar. Makanya penting untuk mengetahui hukum mahram, khususnya bagi perempuan, karena hukum menampakkan aurat bagi perempuan sangat ketat. Harus tahu siapa yang mahram bagi kita atau tidak. Termasuk mahram di antara hukum yang berlaku tentang mahram juga mubasyarah, sentuhan kulit. Maka kita tahu ketika misalkan sedang lebaran, seorang perempuan ketika lebaran, mana yang boleh kita salami dengan mana yang tidak boleh kita salami. Kalau dengan sepupu berarti boleh salaman dengan sepupu atau tidak? Nggak boleh, karena sepupu itu bukan mahram. Kalau dengan paman boleh tidak? Am dan khalun itu mahram, maka boleh, maka harus hafal kita. Kalau bagi perempuan, abun, ibnun, akhun, amun, khalun, ibnul akhi, ibnul ukhti. Itu semua yang boleh kita salami. Tapi selain dari itu, hukum asalnya musafahah ajnabiyah, musafahah dengan ajnabi itu hukumnya haram, sehingga tidak diperbolehkan. Ini ijma di antara 4 mazhab. Yap. Berkaitan dengan kunsa muskil, pertanyaan apakah dia bisa tetap muskil sampai itu? Karena yang saya dengar katanya kalau sudah dewasa akan tampak kerajihan dari kepala laki-laki dengan ciri-ciri, misalnya kalau laki-laki ada janggut atau perempuan ada ciri-ciri. Apakah itu bisa kita sampai itu atau? Tamam. Berarti ini soalnya mas'alatil wuqu', tentang fakta. Apakah bisa sampai itu atau tidak, itu satu. Kemudian soal kedua tentang, bagus soalnya, tentang madzabit alladzi yatamayyaz bihi dzakar 'anil unsa. Apa batasan yang bisa kita katakan bahwasanya ini laki-laki dan ini perempuan? Apakah yakfi dengan adanya jakun? Apakah yakfi dengan adanya janggut kita hukumi bahwasanya ini laki-laki atau ini perempuan? Kalau pertama mas'alatul wuqu', Allahu alam. Saya secara fakta juga apakah ada khuntha muskil atau tidak, dan saya pernah baca tulisan juga yang mengatakan khuntha muskil jarang sekali terjadi, dan kalaupun ada terus biasanya umurnya nggak lama.
Saya pernah baca tulisan seperti itu. Biasanya khunta muskil ada orang alat dua-duanya itu aktif, terus besar, biasanya umurnya seperti itu nggak lama. Adapun tentang dhabit, itu soal pertama tentang masalah wuku, apakah faktanya ada atau tidak. Yang kedua tentang masalah dhabit, bagaimana kita bisa bedakan antara apakah ini zakar dengan unsa, apakah hanya sekedar alat yang aktif atau tidak, atau dengan ada ciri-ciri lain seperti jakun dan juga adanya janggut dan lainnya. Allahu a'lam. Untuk ini bahas yang penting. Saya kira seharusnya sudah ada bahas yang bicara masalah itu. Coba nanti kita baca. Barakallahu fiik. Syekh Tariq, fadhal. Farhan, tolong pulpen. Pinjam pulpen. Syukran. Nah. Fadhal Syekh Tariq. Ada penasaran aja, kenapa misalnya di syarat kelima bilangnya wa ilmu bihi lalahu, terus yang ketiga diulang lagi wa ada mahramiyah. Tamam. Ahsan. Allahumma shalli wa sallim barak. Tadi soal pertama apa? Soal pertama tentang ini ya. Al-qasd. Baik, Syekh Tariq, wa ilmuhu bismil mar'ati aw 'ainiha. Apa bedanya antara yang syarat yang ilmuhu bismil mar'ati aw 'ainiha dengan syarat terakhir adamul mahram? Wa ilmuhu wa ilmuhu bihilliha lahu dengan adamul mahramiyah. Ilmuhu bihilliha, ilmu itu artinya yakin. Yaqinuhu bihilliha lahu. Dan terakhir adamul mahramiyah, tidak ada mahram. Bedanya apa? Yang pertama itu al-hukmu fil zahir, sedangkan yang terakhir itu al-hukmu fil batin atau fi nafsil amri. Yang pertama, dia yakin bahwasanya itu perempuan yang halal. Dia harus yakin bahwasanya itu perempuan yang halal. Bagaimana kalau dia ragu? Bagaimana kalau dia ragu? Apakah itu perempuan yang halal atau tidak? Misalkan dia ragu, ini perempuan kayaknya dahulu saudara sepersusuan saya, tapi iya nggak ya? Iya nggak ya? Dia ragu. Maka ini hukum asalnya pernikahannya tidak boleh terjadi, tidak boleh melaksanakan akad nikah dengan orang tersebut. Tapi dia maksa tetap mengadakan akad pernikahan dengan seorang perempuan yang dia tidak tahu apakah perempuan ini halal bagi dia atau tidak. Maka hukum asalnya fil zahir an-nikahu la yasih. Tapi ternyata 1 tahun ke depan ditemukan dokumen bukti bahwasanya ternyata perempuan yang dahulu saudari susu dia bukan perempuan ini, tapi perempuan lain. Berarti secara fil batin, secara fi nafsil amri, bainahuma mahramiyah atau adamul mahramiyah? Adamul mahramiyah, maka secara batin pernikahannya itu sah. Sehingga yang awal ilmuhu bihilliha lahu itu berkaitan dengan al-hukmu fil zahir, hukum secara zahir, sedangkan yang akhir adalah al-hukmu fil batin. Apa bedanya? Ini sering disebutkan perbedaan di antara dalam ilmu qaid fikih. Kalau al-hukmu fil zahir itu berkaitan dengan al-umur dunyawiyah. Berkaitan dengan al-umur ad-dunyawiyah. Artinya secara duniawi orang yang seperti ini itu dianggap menikah tidak? Dianggap menikah tidak? Tidak. Karena secara zahir, secara umur dunyawiyah tidak dianggap menikah. Sehingga ketika mereka misalkan kumpul di satu rumah, maka kita anggap ini kumpul kebo. Artinya hubungan laki-laki perempuan tanpa ada status pernikahan, sehingga harus dipisahkan misalkan. Tidak dianggap mereka itu suami dan istri, sehingga hukum-hukum duniawi zakat tidak wajib dikeluarkan oleh suaminya. Karena ini hukum-hukum duniawi. Tapi hukum batin berkaitan dengan dosa dan pahala misalkan. Mereka apakah dianggap di akhirat berdosa? Secara zahir kan kita melihatnya zina, tapi secara fakta ternyata mereka bukan mahram. Sehingga mereka halal-halal saja, sehingga tidak sampai dianggap sebagai perzinaan, tapi dianggap sah di akhirat. Sehingga yang pertama itu al-hukmu fil zahir, sedangkan syarat yang terakhir itu al-hukmu fil batin. Allahu a'lam. Masalah anak tiri. Adanya kemahroman antara rojul dengan anak tiri kan ketika dukhul dengan ibu dari anak tersebut. Iya. Syarat pertama harus adanya dukhul, kemudian yang kedua pasti yang jelas harus ada akad yang sah. Betul. Kemudian bagaimana penjelasan yang di mu'nis kitab ponis ini? Kita ketika menjelaskan tentang anak tiri, wa in kana al-aqdu fasidan. Apakah akad di situ akad nikah atau apa? Tamam. Al-aqdu indana fil madhab ghaliban al-uqud indana al-aslu anna al-aqda imma al-aslu fil aqdi anna al-aqda thunai. Asalnya akad menurut kita dalam mazhab Syafi'i itu thunai.
Itu sahihun wa batil. Sahihun wa batil. Tapi ada taksim yang lain dalam sejumlah akad yang membagi akad itu menjadi 3 dalam beberapa bab, yaitu aqdun sahih, wa aqdun fasid, wa aqdun batil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Daqaiqul Minhaj beliau menyebutkan bahwasanya akad yang disifati dengan fasad ada 4 akad. Tapi sebenarnya ada lebih dari 4 akad. As-Subki dalam Al-Ibhaj beliau menambahkan al-ijarah. Al-Isnawi juga menambahkan beberapa yang lain. Al-Ashkhar dalam nazamnya juga menambahkan beberapa yang lain. Wa ala kullin ada beberapa akad yang disifati dengan fasid. Nah, akad fasid itu berbeda dengan akad yang batil. Mal farqu bainal fasidi wal batili? Apa perbedaan antara akad fasid dengan akad batil? Saya akan contohkan satu akad yang bisa fasid dan bisa batil. Contoh misalkan akad khulu. Contohnya misalkan akad khulu. Akad khulu adalah at-talaqu bi'iwab. Tolak dengan adanya iwab. Tolak istrinya bayar ke suami. Misalkan Zaid, sebenarnya contoh paling terbaik itu saya suka saya. Tapi kalau sudah bahas tolak agak berat. Masalah saya sudah punya istri. Zaid, oke. Atau kita langsung bahas nikah saja. Boleh kita langsung bahas nikah. Jangan bahas nikah, kita bahas khulu saja. Baik, tafsir khulu lebih mudah. Suratul khulu'is sahihah, surah khulu yang sahihah. Khulu adalah talaqun bi'iwadin maksudin. Talaqun bi'iwadin maksudin. Itu definisi dari khulu. Talak dengan bi'iwadin maksudin raji'in ila jihati zauji. Jadi khulu itu caranya suami mentalak istri, dan istri misalkan harus membayar sejumlah uang kepada suami. Seperti ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, talaqtuki bi alfi junaih. Aku talak kamu tapi kamu bayar aku 1000 junaih. Ini namanya khulu. Jadi khulu itu suami mentalak istri dengan bayaran. Nah, khulu yang sahih seperti contohnya itu, dia mentalak bi'iwadin maksudin. Tapi bisa jadi khulu itu terjadi dengan iwadin maksudin sahih, ada iwadin maksudin fasid, dan iwadin ghairi maksud. Kalau iwad maksudin fasid, contohnya misalkan dia khulu dengan harta, tapi hartanya itu harta yang haram karena dia najis. Seperti talaqtuki bi khamrin, aku mentalak kamu dengan khamr. Maka yang seperti ini namanya akad khulu bukan sahih, fasid. Kenapa fasid? Karena iwadnya itu fasad, yaitu khamr. Ada juga khulu yang batil. Kalau khulu yang batil, misalkan dia mentalak istrinya dengan bayaran yang bayarannya sama sekali tidak ada nilainya. Seperti talaqtuki bihabbati ruzin. Itu contoh para ulama, talaqtuki bidamin. Aku mentalak kamu dengan darah. Darah yang ada di tubuh. Darah yang misalkan masih menempel, ini kan tidak ada darahnya, bukan darah yang di kantong darah. Kalau itu ada nilainya. Nah, surah yang terakhir itu khulu yang batil. Nah, saya jelaskan apa bedanya kemudian antara yang fasid dengan yang batil. Singkatnya, bedanya adalah al-batil la yatarattabu alaihi atharuhu. Batil tidak ada asarnya. Sedangkan al-fasid tarattaba alaihi atharuhu. Masih ada asarnya. Nah, tadi Syekh Mustafa menyampaikan bagaimana? Wa in kana al-aqdu fasidan sebelumnya? Bi'an wata'taha walau fit dubur. Wati'taha walau fit dubur wa in kana al-aqdu fasidan. Fa illam yata' al-um lam tahrum. Oh, dalam masalah ini ya, dalam masalah anak tiri. Jadi anak tiri itu seorang laki-laki, tetap anaknya itu menjadi anak tiri ketika dia mendukhul istrinya, sekalipun sebelum dukhul itu akadnya akad yang fasid. Jadi baik akadnya akad sahih maupun akad yang fasid. Karena kenapa? Karena akad yang sahih maupun akad yang fasid sama-sama tarattaba alaihi atharuh. Atharnya tetap ada, atharun nikah itu tetap ada. Tapi kalau akad yang sampai batil itu atharnya sama sekali tidak ada. Ya, secara umum perbedaannya itu. Ketika akadnya itu fasid, maka atharnya masih ada. Tapi kalau misalkan batil, maka tidak ada atharnya. Ya, bisa perbedaan antara batil dan fasid ini bisa dibaca di At-Tamhid karya Imam Al-Isnawi, juga Al-Furuq karya Imam Al-Qarafi rahimahullah. Beliau membedakan antara keduanya, al-batil wal fasid. Kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i kita punya kaidah yaitu al-batil wal fasidu mutaradifan. Apa kaidahnya? Al-batilu wal fasidu mutaradifan illa fi ba'dil abwab, kecuali dalam sebagian bab. Di antaranya babul khul'i dan juga babun nikah ini. Nikah bisa jadi batil, bisa jadi fasid. Bagaimana membedakannya batil dengan fasid secara hakikahnya? Al-batil itu in raja'al khalalu ila ruknil aqdi. Batil ketika khalalnya muncul dari rukun.
Tapi kalau fasid in raja'al khalalu ila syartin fir rukni. Syartin fil aqdi. Kalau misalkan khalalnya raja ilal arkan, maka dia batil. Tapi khalalnya raja ila syurut, maka dia jatuhnya fasid. Itu cara untuk membedakan keduanya. Ketika khalalnya kembali kepada arkan, maka dia dianggap sebagai batil. Tapi kalau khalalnya kembali kepada syurut, maka dia dianggap sebagai fasid. Wallahu a'lam. Rubbama sayati mawdi'un yatimu bayanuha bitamamil lidah insyaallah. Ada pertanyaan lain? Az-zani la yankihu az-zani itu mufrad atau bagaimana? Az-zani la yankihu illa zaniyah. Ada tafsirnya. Tapi bukan maksudnya seorang pezina tidak menikahi kecuali perzina, tapi ada tafsir atau ada syarah dari hadis ini maksudnya apa? Ini ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an. Ada tafsirnya maksudnya ini. Tapi boleh tidak seorang pezina menikahi wanita yang dizinai? Boleh saja secara akad. Boleh nggak menikahi perempuan yang lain? Boleh juga secara sah. Secara sahnya akad. Tapi apa maksud dalam ayat ini? Allahu a'lam. Saya kurang tahu, coba nanti dicek maksud tafsir dari ayat ini. Atau ada yang tahu apa tafsirnya maksudnya? Tolong pensil, Farhan. Sudah saya berikan belum? Belum ya? Oh iya. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni mu'min, la yazni, tidaklah seorang berzina wa huwa mu'min. La yazni zani wa huwa mu'min. Seorang berzina tidaklah berzina dalam kondisi dia mukmin. Apakah berarti dia kafir? Tentu tidak. Maka ada tafsir dalam hal tersebut. Tamam, nuwasil insyaallah. Kita lanjutkan syurutuz zaujah. Qala rahimahullahu taala syurutuz zaujah, syaratnya istri. Qala syurutuz zaujati arba'atun, syarat dari istri itu ada 4. Adamul ihram, ay kaunuha ghaira muhrimah, istrinya tidak sedang berihram. Karena umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkih, hadisnya ini umum. Qala adamul ihram wa ta'yin, ay wa kaunuha muayyanatan. Perempuan tersebut, zaujah tersebut ditentukan. Ditentukannya bagaimana? Baik bidzikri ismiha wa nasabiha au ainiha, sama seperti yang tadi disebutkan, bi isyaratin awassin, baik dengan isyarat atau wasf. Boleh dibaca ta'liqnya nomor 3. Fala yasihhu nikahu ihdal mar'ataini, tidak sah menikahi satu dari dua perempuan. Seperti seorang wali mengatakan zawwajtuka ahadahuma, misalkan satu di antara keduanya, silahkan pilih mau Fatimah atau mau Aisyah. Terus kenapa tidak zawwajtukuma? Kok zawwajtukuma? Zawwajtuka misalkan kilaihima. Kenapa tidak seperti kalau zawwajtukuma tidak boleh. Suami cuma satu, tapi istri boleh tidak satu. Qala fala yasihhu nikahu ihdal mar'ataini wa yakfi ta'yinu biwasfin, cukup ta'yin dengan menyebutkan sifat. Zawajtuka binti allati ta'allamat fil azhar, misalkan. Zawajtuka binti allati hasalat ala darajatil lisens. Itu maharnya tinggi itu. Apalagi kalau panai. Qala wa yakfi ta'yinu biwasfin aw ru'yatin, atau dengan melihat. Zawajtuka hadhihi, diisyarahkan misalkan dengan dilihat maka cukup. Au nahwihima, contohnya ka zawajtuka binti wa laysa lahu ghairuha, au allati fid dar, yang ada di rumah, wa laysa fiha ghairuha, au hadhihi wa in sammaha bi ghairi ismiha fil kulli, sekalipun salah sebut nama, misalkan nama anak dia Fatimah, tapi malah karena saking grogi si bapak ketika akad zawajtuka binti Aisyah. Tapi karena sudah ada kata binti dan anak perempuan dia itu cuma Fatimah saja, maka sekalipun salah dalam penyebutan akad, akadnya tetap sah. Jadi nggak ada masalah ketika ada salah penyebutan nama dalam akad. Dan ini kadang terjadi. Ketika misalkan kasusnya biasanya ketika yang menikahkan penghulu. Penghulu mana tahu anak nama orang. Baru ngafal atau baru baca tulisan tipu atau salah baca. Nah ketika sudah muayyan, memang orang itu sudah tertentu, maka tidak ada masalah ketika ada kesalahan penyebutan nama. Tapi kalau mau mengulangi akad setelahnya untuk meyakinkan, silahkan, nggak ada masalah. Tapi dasarnya dia sudah sah dari yang sebelumnya sehingga tidak butuh kepada akad yang baru. Tapi kalau mau untuk meyakinkan saja tidak ada masalah.
Qala wa hadhihi wa in sammaha bi ghairi ismiha fil kull, sekalipun sammaha menamakannya dengan selain namanya pada yang lain, pada semuanya. Qala rahimahullah, jadi dari sini kita tahu kaidah bahwasanya la yushtaratu dzikru ismil mar'ati fi aqdin nikah. Tidak disyaratkan menyebutkan nama perempuan dalam akad nikah. Tidak sebutkan namanya, nama bapaknya juga tidak disyaratkan. Jadi cukup nama singkat pun boleh, yang penting sudah muayyanah. Saya nikahkan kamu dengan perempuan namanya ini, maka sudah cukup. Qala rahimahullah adamul ihram wa ta'yin wal khuluwu minan nikah ay wa khuluwul mar'ati minan nikahi wa min iddati ghairil khatib. Ini semua satu syarat. Al khuluwu kosong ay khuluwul mar'ati, perempuannya itu khaliyatan, dia kosong, minan nikah, dari status nikah. Artinya perempuan ini laisat mankuhah, bukan istri orang. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wal muhsanatu minan nisa'i. Muhsanat maksudnya di sini al muzawwajat. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri orang. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Haram bagi kita untuk menikahi istri orang, itu satu. Dan juga wa min iddati, ay wa min, atau haram juga untuk menikahi seorang perempuan wa kaunuha ghaira mankuhatin wa ghaira mu'taddatin. Haram juga menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah. Jadi kalau kita ingin tafsirkan perkataan wal khulu minan nikah wa min iddati ghairil khatib, mudahnya wa antakuna ghaira mankuhatin wa ghaira mu'taddatin. Dia bukan yang sudah dinikahi, juga bukan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah. Karena nikahul mu'taddati la yasih, menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah itu hukumnya tidak sah. Masa iddah apapun, baik iddatul wafah maupun iddatul hayah, baik iddah karena dia pisah cerai sama suaminya atau iddah karena ditinggal mati suaminya, selagi dia masih dalam masa iddah maka haram adanya pernikahan dan juga tidak sah. Qala wal khuluwu minan nikah wa min iddah ghairil khatib. Apa maksudnya ghairil khatib? Aywa illa sahibal iddah. Ahsan Syekh Tariq. Kunta ma'ana fi wabil munakahat. Murajah, barakallahu fi. Apa hukumnya? Ma hukmu nikahil mu'taddah? La yasih illa li rajulin wahid. Itu sahibul iddah. Itu orang yang sahibul iddah. Siapa sahibul iddah itu? Orang yang memunculkan adanya iddah. Siapa yang memunculkan adanya iddah bagi seorang perempuan? Suaminya. Nah, suami boleh menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa iddahnya. Bagaimana surahnya seorang suami menikahi seorang perempuan yang sudah tidak lagi menjadi istrinya karena sudah ditalak misalkan, dan perempuan tersebut masih dalam masa iddahnya? Kalau talak satu biasa, perempuan masih dalam masa iddah, nggak perlu dinikahi lagi, cukup rujuk. Dan rujuk dalam mazhab Syafi'i cukup yakfi bil qauli, cukup diomongkan raja'tuki, istri lagi di rumah istri lagi di rumah istri. Misalkan ada orang dia punya istri sudah ditalak satu, akhirnya si istri ini kemudian pergi kabur ke rumah bapaknya, pulang, telepon sama suaminya, assalamualaikum, waalaikumsalam, raja'tuki, pulang sini. Harus pulang, taat ke suami untuk balik lagi ke rumah. Karena cukup yakfi fi raja'ati bil qaul, tidak harus datangkan kepada qadhi, datangkan ke mahkamah untuk mengurus rujuk antara suami istri. Ini secara hukum qadha'i butuh, ya secara hukum sekarang kita dunia untuk pengaturan administrasi butuh. Tapi hukum dini secara agama tidak harus, cukup dengan qaul saja, dengan ucapan. Harusnya kan talak satu seperti itu, talak dua juga seperti itu. Kalau talak tiga tidak bisa dinikahi lagi. Maka surahnya seperti apa? Jawaban para ulama dalam masalah ini, surahnya ketika adalah talak, tapi talaknya bukan talak raj'i, tapi talaknya talak bain. Bainnya bain bainunah sughra. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara talak khulu. Talak khulu. Khulu itu talak bain, nanti akan datang dalam bab talak. Maksudnya bagaimana? Jadi saya sebutkan dari awal dahulu supaya jelas. Insyaallah ini pembahasan kita terakhir hari ini. Talak ada dua. Ada talak biasa, talaqun, dan ada khul'un. At-talaq ini talak bil ma'na al-a'am, dengan makna yang umum. Sedangkan talak ini bil ma'na al-akhas. Talak ini maknanya adalah talaqun bi ghairi iwab, tanpa ada bayaran. Sedangkan khulu' ini adalah talaqun bi'iwaq. Surahnya bedanya bagaimana? Kalau ini kita mengatakan talaqtuki. Seorang suami mengatakan talaqtuki, maka jatuh talak. Talak ini
Oke. Yang kedua, talaqtuki bi alfin. Apa beda antara tolak dengan khulu'? Bedanya adalah tolak yang biasa tanpa adanya iwad itu jatuhnya talaqun raj'i. Maksudnya talak raj'i itu apa? Artinya jaza muraja'atu al-mar'ati fi iddatiha. Boleh bagi kita untuk merujuk istri kita selagi masih dalam masa iddah. Masa iddahnya misalkan 3 quru, istri masih dalam masa iddahnya, boleh bagi kita untuk merujuk istri langsung begitu saja. Kita panggil, kita katakan raja'tuki, maka dalam kondisi seperti itu saya rujuk kamu. Maka istrinya sudah menjadi istri kita lagi. Tapi kalau talak khulu, hukumnya dia talaqun. Ini tulisan saya apa ini? Oh, talaqtuki bi alfin. Talak tuh. Tapi kalau khulu afwan ini, dia jatuhnya bukan tolak raj'i, tapi dia jatuhnya tolakun ba'in. Ba'in maksudnya apa? La yakfi muraja'atuha. Tidak cukup dengan rujuk. Tapi kalau dia ingin kembali dengan istrinya, maka wajaba bi'aqdin jadid. Harus dengan akad baru. Ada seorang laki-laki, dia mentalak istrinya dengan khulu', talaqtuki bi alfin. Maka jatuh talaknya. Istri sekarang dalam masa iddah 3 bulan. Di sini dalam masa 3 bulan tidak bisa dia sekedar rujuk doang, karena dia talaknya dengan khulu', dan khulu' dia talaknya ba'in. Ba'in itu sudah terpisah benar-benar. Kalau sudah ba'in, maka istrinya sekarang statusnya ajnabiyah. Karena istri itu secara umum nanti terbagi menjadi 3 statusnya. Pertama bisa jadi zaujah, kedua mutallaqah, dan ketiga dia statusnya ajnabiyah. Mutallaqah raj'iyah maksudnya, atau saya bahasakan dengan begini, zaujah, raj'iyah, dan juga ajnabiyah. Itu statusnya istri. Istri yang zaujah, maka itu istri kita, boleh kita lihat semuanya. Tidak ada auratnya bagi kita, semuanya halal bagi kita untuk melihat. Tapi kalau raj'iyah yang kedua, raj'iyah itu boleh kita lihat kecuali ma baina surati wa rukbatain. Jadi misalkan ada laki-laki, dia mentalak istrinya talak 1. Istri selama masa iddah itu wajib untuk tetap di rumah suami. Ini fakta yang mungkin sudah tidak ada di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, orang kalau talak istri, maka istri langsung pulang ke rumah orang tuanya. Tapi kalau dalam fikih dikatakan, istri ketika ditalak 1 misalkan, atau 2, atau bahkan 3, itu tetap wajib untuk tinggal di rumah zaujiyah, rumah dia dengan suami. Alasan para ulama mengapa? Alasan yang disampaikan, karena syariat Islam menginginkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan tetap ada. Maka disyariatkan sekalipun ada talak, ada namanya rujuk. Nah, kalaulah seorang suami mentalak 1 istri, itu kan masih ada kemungkinan rujuk. Kalaulah istrinya tinggal tetap bersama dengan suaminya di rumahnya, itu bisa jadi si suami tiap hari ketemu lagi sama istrinya. Kok diceraikan ya kemarin ya? Menyesal. Setelah lepas akhirnya baru menyesal. Baru kemudian dia terfikirkan untuk merujuk istrinya. Jadi mengapa diwajibkan untuk istri tetap ada di rumah suami? Alasannya adalah supaya ketika nanti dia terfikirkan untuk merujuk, dia bisa untuk merujuknya. Nah, itu kasusnya bisa dirujuk kalau talaknya talak raj'i. Beda halnya dengan talak ba'in. Talak ba'in di sini ba'in bainunah sughra, bukan ba'in bainunah kubra. Karena ba'in nanti juga akan terbagi menjadi 2. Ba'in bainunah sughra dan ba'in bainunah kubra. Ba'in bainunah kubra itu talak ba'in yang sudah talak 3. Itu sudah kubro, tidak bisa kita nikahi lagi. Seorang suami tidak bisa menikahi istrinya lagi yang sudah ditalak 3, kecuali setelah melalui beberapa proses. Dia menikah dengan laki-laki lain, didukul dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan misalkan dari laki-laki lain, selesai masa iddah baru boleh menikah dengan suami yang pertama. Tapi ini ba'in bainunah sughra. Ba'in bainunah sughra muncul ketika khulu' misalkan. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau suami ingin kembali lagi dengan istrinya, maka harus bi'aqdin jadid. Wajib bi'aqdin jadid. Nah, ini wajib bi'aqdin jadid, padahal kondisi istrinya dalam kondisi dia sedang mu'taddah. Dan hukum asalnya tadi kita katakan nikahul mu'taddah la yasih. Nikah mu'taddah itu la yasih kecuali illa lil khatib. Siapa yang dimaksudkan dengan khatib? Orang yang mengkhitbah. Itu sahibul iddah. Siapa yang dimaksudkan dengan sahibul iddah? Az-zawj. Dibahasakan dengan khatib, mengapa? Karena hukum asalnya mengkhitbah seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah
Itu hukumnya karena dia mutalaqah, hukum asalnya haram. Dikecualikan darinya juga sahibul iddah. Sahibul iddah boleh mengkhitbah seorang perempuan yang ditalak dalam masa iddahnya. Boleh bagi dia untuk mengkhitbah, juga boleh bagi dia untuk menikahinya. Maka di sini penulis membahasakan dengan ghairil khatib. Walau abbara bi sahibil iddah, itu mungkin akan lebih mudah untuk difahami. Tapi dimaksudkan dengan ghairil khatib di sini adalah sahibil iddah. Taib terakhir qala rahimahullahu taala wa kaunuhu unthan yaqinan wa kaunuhu untha yaqinan wa kaunuha ay wa kaunu zaujati, dan istrinya itu untha yaqinan, benar-benar seorang perempuan. Maka tidak sah menikahi seorang yang dia khuntha muskil, kita tidak tahu apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Kama taqaddam. ثم قال رحمه الله شروط ولي النكاح نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وبارك الله فيكم وعليكم وجعلكم هداة مهديين آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم على ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك